Nggak dikejar. Hah? Running baru. Ya, baru. Jadi dikit lagi. Ya, bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Maulana Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rabi Jamil Bukhara hadisin wal qura wal mufassirin bi mazarikal ardi magharibiha Sayyidina Majid Ahmad Isa Bakai Qadam Muhammad Wali Wali Asuli Abur Ismail arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimin muslimat dan Allah ya ghafir lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimallahu taala wa adaman nafa'a bilum biddaraini amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin yang lama dulu ya gitu ya karena sedikit lagi nih tanggung ya. Ntar besok insyaallah ya Jumat besok habis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutannya asani alla yakuna taqlidu ba'dal wuqu'i. Ya, paman ada ibadatan mukhtalifan fi sihatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamuhu ala fi'liha abasun wa bihadza ta'lili yu'lamu annahu halu talabbusihi biha alimun bi fasadiha illa yakunu abasan biha illa hina izin fakharaja min man massa farjahu panasiya au kana jahilan bil hukmi fi mazhabihi wa huwa ma'zurun fi jahlihi summa shalla ya falahu taqlidu Abi Hanifata fi isqatil qada'i li'annahu yara ya jawazat taqlidi ba'dal wuqu'i alal mu'tamadi khilafan lil hanabilati amma indal malikiyah fafil mas'alati khilafun kama qalahul alama al amiri. Ya, lanjutan bacaan kita masih tentang hukum taklid nih ya. Jadi wajib nih bagi kita nih khairul mujtahid ya, orang-orang awam nih itu wajib taklid. Arti kita ngikut ya kepada ulama-ulama ya gitu atau juga kepada ya mujtahid yang 4 tuh ya. Lain mutlak ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu ya kalau kita tahu, kalau enggak ya kita tahu kepada ya ulama-ulama yang belakangan dah gitu ya kita taklid. Nah, syarat taklid kemarin tuh situ ada 6 ya. Kita pertama itu ya, kemarin syaratnya taklid itu 6. Pertama ma'rifatul muqallid ma'tabarul muqallada ya fil masalah. Syaratnya pertama yang taklid nih kita harus tahu apa yang kita taklidkan itu gitu ya. Jadi yang kita taklidin apaan? Itu harus kita tahu tuh ya dalam masalahnya. Masalah apaan nih yang kita ikutin gitu ya. Nah, satu gitu ya. Nah, ya Nah, karena yang kedua wasani Allah yakuna taklid badal wuqu'i. Ya, syarat yang kedua nggak boleh kita taklid kalau sesudah terjadi kerjaan. Ya, ini menurut satu pendapat itu. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar boleh ya kita taklid badal amal. Artinya sesudah kita ngerjain ya baru kita taklid gitu ya. Boleh itu ya. Kalau sini bilang enggak nih ya. Ya kita ya. Nah, paman ada ibadatan mukhtalifan, siapa orang yang melaksanakan kerjaan yang macam-macam. Fi hatiha pada waktu sehatnya. Ya, kita waktu sehat kita kerjakan nih. Ya ibadatnya begini-begini ya enggak. Kita enggak taklid tuh, cuman ya kita tahu nih ada yang bolehin apa gitu ya, kita min ghairi taklidin lil qail tanpa ngikut kepada yang bolehin, yang berkata tuh. Nah, lazimahu i'adatuha maka wajib ngulangnya. Ya. Jadi wajib kita ulang, artinya kita kodok kalau udah lewat gitu ya. Itu kalau kita nih kerjain satu kerjaan kita tanpa taklid gitu ya. Ya tanpa ngikut kepada yang mengatakan boleh gitu ya. Nah, jadi kita wajib kodok tuh katanya. Kenapa? Karena iqdamu ala fi'liha abasun. Karena ya tampilnya kita tuh di dalam satu kerjaan yang seperti itu tanpa taklid dianggap main-main. Ya, bukan ibadat gitu. Ya, gitu kan. Ya, kalau jadi umpama ya kita apa tuh ya megang Quran gitu kan nggak punya wudu kan gitu. Kan ada yang bilang boleh. Nah, kadang kita bilang kita nggak tanpa taklid. Siapa tuh taklid yang bolehin kan gitu. Nah, kita pegang aja. Nah, gitu. Nah, itu wajib ya. Nah, kita taklid gitu dosa gitu ya. Nggak boleh. Nah, atau juga sholat gitu kan. Ya gitu ya udah batal nih kita batal kan senggol perempuan kan gitu. Nah kita kata ada yang bolehin dasaran kan gitu ya. Nah kita kerjain lah kita sembahyang gitu tapi kita kan tanpa taklid siapa nih yang bolehin gitu. Nah itu yang begitu ya kita harus ngulang katanya sholat kita tuh ya kalau memang masih waktunya kalau enggak ya di luar waktu ya kodok gitu karena dianggap tuh kerjaan kita main-main gitu ya. Nah, kagak ada yang diikutin nih, kecuali kalau kita taklid. Kan kemarin syarat taklid tuh ada di hati kita terlintas niat mau ngikut ada yang gitu ya. Nah, yang bolehin tuh siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Itu abasun.
Wa bihadza ta'lil, dengan alasan seperti ini yu'lamu annahu halatalab busihi biha alimun bifasadiha. Nah, dalam seperti ini bahwa yang taklid ini ya dia mengetahui dalam keadaan dia laksanakannya itu dia tahu bahwa ini kerjaan nggak boleh rusak gitu. Ya, seperti kita tadi nggak punya uduk ya kesenggol perempuan kan batal. Kita tahu nih batal gitu. Nah, sekarang kita kerjain aja kan gitu tanpa taklid gitu ya. Nah, id la yakunu abasan biha illa hina izin. Ya, karena tidaklah terjadi suatu kerjaan tuh yang dianggap tuh main-main ketika itu gitu ya. Karena ya kita tahu tuh gitu ya bahwa ini kerjaan batal. Nah, fakharaja man massa farjahu panasia, keluar lagi ya orang yang menyentuh dia punya paratnya ya. Ini kita kesenggol nih ya, tangan kita pegang ya kita punya parat kan batal tuh. Ya, batal kan duduk kita. Nah, gitu kan. Kemudian panasia dilupa. Jadi kita pegang habis duduk gitu kepegang tuh. Ya, barang kita lupa. Gitu kan. Nah, au kana jahilan atau juga emang dia nggak tahu bahwa itu batal gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bil hukmi ya nggak tahu hukumnya. Fi mazhabihi dalam mazhab dia. Nah, wa huwa ma'zurun fi jahlihi, maka itu dianggap dia itu uzur, dimaaf ya dalam kebodohannya. Summa sholat kemudian disolat katanya. Nah, ya. Nah, di takwil falahu taklidu Abi Hanifah fi isqatil qada'i, maka boleh dia taklid ya kepada Abu Hanifah yang tidak mewajibkan untuk qada salatnya. Gitu ya. Li'annahu yara jawaza taklid ba'dal wuqu'i, karena dia berpendapat ya orang itu berpendapat bahwa boleh taklid sesudah kerjain nih alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamadnya yang kuat. Jadi ini ya jadi umpama ya kita nih udah tahu udah kesenggol nih ya udah wis wudhu. Nah senggol perempuan atau kita pegang kemaluan kita kan batal tuh ya batal. Nah kemudian kita lupa gitu ya kalau tahu sih kita tahu dah bahwa itu nggak boleh kan gitu ya kita lupa. Nah udah lupa ya kita sholat kan. Nah, sholat dah kita kelupaan kan. Ya udah sembahyang. Habis sembahyang selesai sembahyang, ingat lah tadi kan gue udah kepegang ya perempuan tadi gitu di mobil di mana kan gitu ya kecolek dah gitu kan gitu atau kepegang kemaluan kita gitu ya. Nah udah sembahyang tuh baru inget kan. Udah seperti. Nah itu boleh kita taklid di hati kita ngikut kepada ya pendapat yang membolehkan siapa Abu Hanifah kan gitu ya. Karena kalau Abu Hanifah tuh orang megang kemaluan itu nggak batal gitu kalau Abu Hanifah ya megang kemaluannya nggak batal. Kalau kita juga Syafi'i kan batal gitu ya. Imam Syafi'i itu batal pegang kemaluan ya dengan perut nih ya. Nah, telapak tangan. Kalau pakai sini enggak ya sentuh ya baik kemaluan sendiri atau orang lain gitu ya. Kalau Imam Syafi'i ini. Nah, kalau Imam apa ya Imam Hanafi enggak ya gitu nggak perlu pakai ini pokoknya pegang enggak ya. Nah gitu karena dia berdasarkan tuh hadis Abu Hanifah bahwa kemaluan itu nggak batal. Itu ada hadis Nabi kata fa innaha bid'ulahmin gitu ya. Ada Nabi kata itu adalah sebagian daripada daging badan kita gitu ya. Itu yang pakai gitu. Nah itu kalau udah begitu tuh kita tahu gitu. Nah boleh tuh supaya kita nggak wajib kodok sholatnya jadi nggak kodok lagi gitu ya. Nah atau tersentuh perempuan kan perempuan kan batal juga tuh kita Syafi'i. Nah Hanafi enggak kan. Nah gitu. Nah supaya kita udah kerjain inget dah tadi habis colek ke orang kan gitu ya udah taklid gitu tuh ya. Nah itu namanya taklid ba'dal amal gitu ya. Nah li'annahu yara jawaza taklid ba'dal wuqu'i alal mu'tamad, karena ada kaul mu'tamad mengatakan boleh ya itu ya Ibnu Hajar tuh ya mengatakan boleh apa taklid sesudah beramal kalau kita lupa gitu ya. Nah khilafan lil Hanabilah, beda lagi Imam Hambali. Kalau Imam Hambali enggak ya tetap ya enggak boleh gitu ya. Amma indal Malikiyah, adapun menurut Imam Malik ini papil mas'alati khilafun, ini adalah masalah khilaf. Kama qalahul alama al-Amiri, sebagaimana mengatakan masalah ini oleh Imam al-Amiri ini gitu. Asal isu Allah ya tataba'ur rafasu ya gitu. Yang ketiga nggak boleh kita taklid untuk nyari-nyari keringanan ya. Kita taklid nih cari mana yang ringan
Karena yang ringanan kita kerjain, namanya beratan kagak gitu ya. Nah itu ya, itu nggak boleh. Ya bihaisu ya yukrijuhu an uqdati taklifi yang sekiranya bisa mengeluarkan daripada ya kewajiban nih. Kama iza sodokol waktu sebagaimana seperti ya sempitnya nih waktu nih gitu ya. Nah sempit waktu ya walam yajid ma'an dia nggak dapetin air waktu udah sempit nih ya zohor udah tinggal dikit umpama ya gitu zohor ya udah jam 3 nih belum bayang zohor nggak ada air wala turoban dan juga nggak ada debu ya mau tayamum. Nah wawa jada sahran tahiran yang didapetin ada batu tuh ya batu suci batu patarokat tayamuma alaih ya maka dia nggak tayamum. Kenapa? Taklidan li Syafi'i karena ngikutin kepada Imam Syafi'i ya gitu ya nggak sembayang nih ya karena kan nggak ada air nggak ada abu. Kalau Imam Syafi'i kan mesti kalau apa tayamum mesti pakai abu nggak boleh batu aja yang kosong nggak ada abunya jadi mesti ada abunya gitu ya. Nah dia nggak sembayang nih gitu wataroka ya. Nah ya wataroka kodo ahaza sholat dan dia tinggalkan ya nah kodok sholat nih nggak tok sholat kenapa takli dan lil imam malikin karena mengikut kepada Imam Malik gitu. Nah li anna syafi'i la yajuzu tayamumu bi ghairi turabit tahiri karena Imam Syafi'i nggak boleh tayamum tanpa ada debu ya yang suci. Nah biwujubi sholati alaihi hurmatil waqti ya maka wajib orang itu sholat hormat waktu wa alaihil qada'u tetap wajib qada'. Nah wal imamu Malik kalau Imam Malik nih yaqulu bilang iza faqidat tuhuraini wa faqidat sahran yatayammamu alaihi saqatat anhu hazihi sholatu wala qada alaihi gitu ya. Faqad akhrajahu hadat tatabu anit takallufi bihadhis shalah. Nah, gitu ya. Nah, kalau Imam Malik nih katanya, tadi kalau Imam Syafi'i, jadi kalau kita nih ya, nggak ada air, kagak ada abu gitu. Ya, tetap kita wajib salat hormatul waktu ya, gitu. Tapi wajib qada. Dah. Nah, kalau Imam Malik nih ya, gitu. Kalau Imam Malik nah itu kita apa tuh ya kita apa wajib tuh sholat kalau ada air ada ya abu gitu kan. Nah wajib. Nah kalau nggak ada air nggak ada abu itu boleh nggak sholat ya gitu dan juga nggak kodok gitu ya. Kenapa? Karena itu alasannya pakidut tohurain ya kagak ada apa dua alat suci. Nah gitu. Nah kalau kita umpama kita nggak kerjain yang sapi ini, nah kita taklid ya kepada Imam Malik. Ya boleh karena kita nggak nyari-nyari yang apa tuh ya yang ringan gitu ya. Jadi yang nggak boleh tuh ntar kita cari yang ringan nih, yang boleh tuh yang mana nih yang mazhab yang bolehin ini, yang ini enggak gitu ya. Tuh ya. Nah ya jadi kalau Imam Malik begitu ya kalau kita tuh mazhab Maliki kalau kita tuh nggak ketemu air dan nggak ketemu apa tuh ya nggak ketemu abu ya boleh nggak sembahyang gitu ya kita sembahyang sampai nanti ketemu. Kalau ketemu air atau ada abu ya baru kita sholat gitu. Nah kalau enggak ya udah gitu ya nggak wajib kodok gitu ya. Nah ya bagaimana mau kodok air juga kagak ada abu gak kagak kan gitu ya tuh ya kalau Imam Malik gitu ya tuh ya gitu. Maghrib aja iya karena Zohor tuh asar nggak ada gitu ya nggak ada air tuh kalau Imam Malik tuh gitu ya. Imam Malik juga sih itu kalau kita mau pakai gitu 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 teman dia ya bisa dipakai itu kan apa kaul juga dia kan jadi nggak mutlak gitu tetap dia pakai abu juga tapi kalau memang nggak ada ya kalau kita mau pakai kaul dia boleh iya namanya kan itu ada kaul namanya gitu jadi bukan mazhab gitu ini ya
Kalau Imam Malik gitu, kalau Imam Malik gitu ya. Nah gitu ya. Tuh ya, jadi kalau Imam Malik, memang kalau Imam Malik tuh gitu. Jadi kalau pakaian kita juga najis aja jugaan kan, kalau najis kalau Imam Malik itu boleh kita sholat pakai pakaian yang najis gitu ya, nggak kodok apa gitu ya. Ya udah gitu ya, memang ringanan dikit kalau Imam Maliki. Tapi kita jangan nyari-nyari nyaringan gitu gitu ya. Nah, ya. Hanya kalau kita tuh nanti ke sono kan ya umpama kan kita mau pakai nih pakaian kita najis gitu kan Imam Malik. Nah, nyamuk isinya nanti kan uduknya tuh kalau kita pakai sapi kan gitu. Ya uduknya pakai yang Malik gitu. Jadi umpama nih kita pakai gitu celana dalam dah ya karena kencing kan gitu najis dah kan gitu. Nah, kita sembahyang lah. Nah, kan gitu kita sholat Allahu Akbar, kita ingat lah celana dalam ini kan tadi bekas karena kan kencing kan gitu. Nah kan kita bisa taklid tuh ya dalam sholat tuh ya kita taklid Imam Maliki ngulikan gitu ya. Tapi uduknya tadi sesuai gitu ya. Yang pakai Imam Maliki, yang pakai digosok-gosok kan gitu kan. Nah gitu ya. Posisinya dalam sholat. Iya dalam sholat nggak apa-apa kita ingat itu. Tapi uduknya kan juga istilahnya sapi. Iya nggak apa-apa. Tapi apa sunah-sunahnya kita kerjain yang sapi. Halnya kalau kita kerjain yang sunnah apa tuh, yang Imam Syafi'i ini wudhu, nah itu nanti kita mau ke mazhab yang mana aja tuh bisa diterima, begitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu, gitu. Ya apanya tuh sunnah-sunnahnya tuh dikerjain. Ya kalau sunnah-sunnahnya kita nggak kerjain nanti di mazhab yang apa, yang lain nggak bisa karena Maliki itu gosok-gosok ini termasuk rukun wudhu. Nah kalau kita kan sunnah. Hanya Imam Syafi'i kita gosok-gosok duduk gitu kan, duduk gitu ya. Nah kalau mualat tuh ya udah jelas dah nyambung dah. Kita nggak bakal duduk dari sini ntar pindah ke sono kan, kan gitu ya. Nah itu ya. Nah itu kan kalau kita kerjain berarti udah masuk gitu dalam mazhab Maliki. Jadi kita juga nanti menyentuh perempuan juga nggak batal juga kalau Maliki kan, kalau tanpa syahwat gitu ya. Nah gitu ya. Iya Syafi'i. Ya kalau nggak bawa ya nggak boleh gitu. Ini kan maksudnya kan supaya kita bisa ke sono kan yang sunah-sunahnya. Kalau yang sunahnya kita nggak bawa sih ya nggak boleh. Ya karena Maliki kan nggak nerima, kurang gitu ya. Ya kalau kita mau bebas mazhab begitu, jadi nanti kita kudunya ya uduknya tuh ya, yang sapiin yang sempurna gitu, yang pakai sunah-sunahnya. Jadi kita nanti bebas ke mazhab yang mana aja gitu ya. Ya. Nah, itu yang gitu tuh. Jadi jangan tatabu, artinya jangan nyari-nyari mana nih yang gampangan, oh ini nggak batal nih, pakai ke sono ngikut taklid. Ntar ada lagi yang ini nggak batal gitu. Ya, umpama dalam sholat kan, ya gitu-gitu nih, baca apa, nggak baca Fatihah kan gitu. Ya, karena ngikut Imam Hanafi kan gitu. Tuh namanya kan gitu. Nah, ntar ya, nggak apa tuh lagi, ya nggak ngikut Imam Malik gitu, nggak baca Bismillah kan gitu. Nah itu kan namanya nyari-nyari yang ringan-ringan aja gitu ya. Nah ya nggak boleh gitu. Jadi kalau emang tuh kebetulan kita kerjain seperti itu, nah itu bukannya tatabu namanya, emang kebetulan gitu atau kita kelupaan gitu ya, itu nggak disalahin boleh gitu ya. Nah, ya. Nah, warabi'u ayakuna mukalladahu ya ayyuka la mukalliduhu ya mujtahidan mukalladuhu ya gitu ya. Nah, ayakuna mukalladuhu mujtahidan, dan syarat keempat itu taklid itu yang ditaklidin nih ya gitu, mujtahidan itu ahli ijtihad ya. Nah itu walau fil fatwa, sekalipun dia mujtahid fatwa, bukan mujtahid mutlak ya. Kalau mujtahid mutlak kan imam yang 4 tuh. Nah ini mujtahid fatwa seperti Rafi'i wan Nawawi, seperti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi pendapat dia nih, kita pakai pendapat Imam Rafi'i, pendapat Imam Nawawi, sekarang kita taklid boleh gitu syaratnya. Kita tahu tuh ya yang ditaklidin siapa kita ya. Waromli, atau juga kita taklid kepada Imam Romli wa Ibnu Hajarin dan Ibnu Hajar. Malam yasrahil ulama'u, selagi ulama itu enggak menjelaskan bi anna qaulahu bi hadzil mas'alati dhaifun jiddan, selagi ulama itu mengatakan bahwa masalah ini sangat lemah katanya. Wa illa lam yasi takliduhu bi hadzal qaul, kalau memang itu lemah enggak boleh kita ikutin. Tuh ya, jadi syaratnya ya orang yang kita taklidin itu ahli ijtihad
ya seperti ya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya seperti Imam Rafi'i ini, ya kita ngikut. Nah Imam Rafi'i itu kalau kita sujud, kalau kaki kan kalau Imam Nawawi kaki kan mesti lirik gini ke sujud, ya mesti begini, ya kaki kita ini dua, gitu ya, jari-jari. Karena ini kalau nggak begini nggak sah. Ya kalau Imam Nawawi lihat imam sembayangnya begini nih muparokoh, ya kalau kakinya diginiin nggak sah, ya ditaruh begini gitu, apalagi diangkat gitu, ya ditaruh aja gini, gitu nggak sah, gitu ya wajib muparokoh. Kalau Imam Nawawi nih, hanya kalau Rafi'i enggak, ya nggak apa-apa, gitu boleh. Jadi kalau umpama kita sujud nggak pakai kakinya nggak diriin nih gini, ya jarinya nih direbahin aja gitu, ya nggak apa-apa, sah menurut Imam Rafi'i itu ya gitu. Jadi kalau kita umpama lihat ada imam kalau gitu udah ngikut Imam Rafi'i, ya berarti sah kan? Nggak usah mufarokoh gitu ya. Nah atau juga kita lupa gitu, kita nggak gitu, ya udah nggak terusin aja ikut tuh. Itu namanya ngikut kepada ya muqallad ya gitu ya, orang yang ditaklidin tuh tadi ya ahli fatwa tuh, ahli fatwa tuh mujtahid imam gitu ya. Nah ya atau juga imam apa nih ya Imam Romli atau Ibnu Hajar kan gitu ya, kita ngikut pendapat dia Ibnu Hajar, Imam Romli ya gitu ya, karena antara Ibnu Hajar Imam Romli itu ada yang berbeda kan gitu ya, seperti anak kecil mati yang belum disunat nyaki itu kalau menurut ya Imam Romli ya udah mandiin ya, baik bukannya kecil aja gede juga gitu. Kalau Imam Romli nih ya orang laki gede ya udah dewasa belum sunat, nah dimandi apa tuh ya dia yang begitu udah habis mandiin bungkus ya kuburin udah nggak perlu disolatin gitu ya, nggak perlu disolatin kalau menurut Imam Romli baik gede atau kecil anak laki gitu ya gitu. Karena apa ya, karena di dalam apa tuh ya zakarnya kulubnya itu masih ada najis, nggak sah nyolatin mayit yang masih ada najis menurut Imam Romli itu ya. Nah gitu ya. Nah tapi menurut Ibnu Hajar itu sholatin gitu, tapi syaratnya si mayit itu harus ditayamumin gitu ya. Tayamum dulu, jadi tayamumin, nah sholatin. Kalau nggak ditayamumin nggak boleh gitu. Ibnu Hajar juga gitu ya. Tuh karena Ibnu Hajar nih menutup jangan sampai nanti ada orang apa tuh orang Muslim ya gitu kan yang mati nggak disolatin kan gitu. Jadi biar Jadi fitnah. iya jadi fitnah kan. Wah ada orang apa tuh orang muslim apa mati nggak disembayangin kan gitu ya kalau Ibnu Hajar. Nah Imam Romli katanya memang nggak sah ya, biar kada ditayamumin juga kan nggak sah gitu ya kalau Imam Romli itu bedaannya gitu ya. Nah itu juga kan ya banyak tuh ya perbedaan-perbedaan apa antara Ibnu Hajar dan ini ya, seperti kalau Imam apa ya Imam Romli ya kalau apa tuh ya kita korban sama akekah ya jadi satu tuh satu kambing. Kalau menurut Ibnu Hajar nggak sah, nggak boleh ya, korban nggak jadi ya akekah enggak gitu, itu menurut Ibnu Hajar. Nah kalau Imam Romli jadi gitu ya, dua-duanya dapat gitu ya. Nah inilah ya kita bisa taklid sono gitu ya gitu ya. Nah tuh ya tuh ya, jadi kita tahu tuh siapa yang ditaklidin dan juga apa yang kita taklidin tuh gitu ya. Nah ya jadi kita ikut kepada ya orang-orang yang mujtahid sekalipun dia ahli fatwa tuh ya, kayak Imam Romli apa Imam Rafi'i dan Imam ya Nawawi. Nah atau Imam Romli dan Ibnu Hajar. Imam Romli dan Ibnu Hajar ini bukan ahli fatwa, dia ahli tahrir ya, nggak masuk ya kelas ahli fatwa, ahli ijtihad ya, mujtahid. Dia muharrir itu ya, muharrir. Nah, malam ya serahil ulama, selagi ulama itu nggak mengatakan bahwa pendapatnya ini lemah. Kalau banyak ulama mengatakan pendapat ini lemah, nggak boleh kita ikutin gitu ya. Nah, itu kita tuh ya. Nah, gitu ya, kita ya. Malam yasih ya. Wa kaza la yasihu taqlidul imam fil qaulil ladzi raja'a alaihi raja'a anhu malam yukhbirhu ulam yukhbirhu ulama mazhabihi lidali listan batahu min kawaidihi. Begitu juga nggak boleh kita taklid tuh kepada imam yang menarik ya di punya kaulnya ya gitu ya, malam ya yukhbir yahtabirhu
ulama ya selagi nggak dikasih tahu oleh ulama-ulama yang lain dengan dalil-dalil yang diistinbatkan ya kaidahnya. Jadi kalau ada ulama tuh yang menarik itu kaulnya, pendapatnya, nah itu nggak boleh kita ikutin ya karena ya ulama itu ya udah tarik pendapat gitu yang tadinya di apa ya di pendapat ya kayak apa Imam Zayadi ya gitu kan. Imam Zayadi tuh ya, nah itu awalnya dia bilang tuh kalau ngerokok ya bulan puasa nggak batal. Gitu, kita lagi puasa nih. Gitu, enak ya bal ya. Gitu ya, dan puasa mutar enak loh. Dan puasa enak kan gitu tengah hari jam 11. Ya, ngobrol lagi nih. Emang lagi lapar kan. Ya, itu kan Imam Zayadi. Ya, awal tuh, ya. Dia bilang tuh, ya nggak batal. Jadi kalau gitu karena apa tuh asap gitu, ya itu ya. Nah ya karena asap tuh nggak, ya gitu nggak batalin awalnya gitu karena itu bukannya benda gitu ya. Nah gitu tuh awalnya. Nah kemudian ya setelah dia neliti lagi ditarik tuh dapat dia bahwa yang dipatuakan itu ya salah gitu ya. Hanya kita nggak boleh ngikut tuh gitu ya kalau kita ngikut kan ya kita ikutin dia kalau nggak ditarik kan boleh kita ikutin ya, iya gitu ya, enak ya jam 11 ya, ya iya nggak apa ngerokok aja kan gitu ya kalau yang biasa ngerokok kan ya ya kadang nggak makan juga kan iya kenyang enak tuh ya tuh ya tuh dapat yang udah ditariknya nggak boleh kita ikutin gitu ya. Hah? Iya, nasah ini. Kalau koding udah di bukannya nasah enggak. Ya, gitu. Ya, cuman apa tuh begituan. Emang ada juga yang dinasa sebagian, tapi enggak semua. Ya, jadi ada yang udah enggak berlaku gitu. Ya, sebagian juga emang Imam Syafi'i gitu. Ya. Bisa. Bisa jadi kalau jadi satu ya kalau Imam Syafi'i itu nggak di ini jadi bisa kita amalin kalau jadi bisa juga kalau kodim gitu ya kan kalau kodimnya Imam Syafi'i ini kalau kodim ya kodim Imam Syafi'i kita ya apa tuh kalau kita kesenggol sama perempuan nggak batal kalau dia yang nyenggol nih kita nih pegang nih ada perempuan tuh pegang tangan kita nggak batal gitu kalau kodim. Ya, kenapa? Dia yang megang, bukannya kita. Tuh ya, apa tuh layal ya betul ya malmus ya. Yang dipegang nggak batal, yang batal silamis. Nah, kalau jadinya batal alamis malmus, yang megang sama yang dipegang gitu. Hanya kalau orang-orang yang tawaf di sini pakailah kalau kodimnya Imam Syafi'i ya jadi nggak repot gitu. Kalau pokoknya pindah-pindah kan repot tuh. Bang itu nggak tahu udah pakai Imam ada, Imam Syafi'i ada ya gitu ya. Nah, kalau kodimnya gitu ya. Jadi kalau gitu tuh kalau kodimnya dipegang tuh orang perempuan senggol dia nyenggol bukannya kita. Kalau kita nyenggol batal gitu ya. Nah, kalau apa tuh kalau dia nyenggol kita, nyepegang kita nggak batal gitu. Itu kalau kodim ya. Nah, yang gitu ya. Nah, kalau kodimnya Imam Syafi'i kan lagi ya waktu maghrib ya kan panjang tuh. Kodim Imam Syafi'i ya. Dari jam apa tuh maghrib jam 6 kurang 5 menit ya kan sampai isya ya isya sampai jam 7 ya nah seperempat kan gitu 70 menit nah gitu tapi kalau jadinya ya dikit kenapa dari warna azan ya nah kita wudhu sholat 2 rakaat bayang wajib tuh ya bayang lagi bapak dia udah habis ya waktu maghrib gitu ya pendek kalau kaul jadid gitu ya hanya banyak kita nih pakai kaul kodim gitu ya ini kalau kodimnya itu nah itulah hanya dipakai oleh ya banyakannya kalau kodimnya Imam Syafi'i itu dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal ya gitu ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal tuh banyakan pakai ya kalau kodimnya Imam Syafi'i gitu ya hanya jadi kelihatannya agak beda gitu ya ini ya diambilnya gitu ya nah dia gitu tuh gitu ya. Nah dia jadi selagi itu ulama bilang tuh nggak ada. Nah wal khamisu ada talfik yang kelima syaratnya taklid nggak boleh talfik. Talfik itu campur-campuran itu ya artinya ngambil yang ringan-ringan aja
gitu ya. Tar mazhab ini gitu ya. Bi alla yalfiku bi qadiyatin wahidatin, jangan dia talfik dalam satu ketetapan ibtidaan di awal, wala dawaman dan juga seterusnya. Baina kaula ini antara dua kaul, yatawalladu binhuma yang melahirkan keduanya ya hakikatan secara hakiki. La yaqulu biha sahibahuma yang enggak dikatakan oleh kedua ya siapa tuh ya si mujtahidnya itu ya. Jadi menurut ya pendapat apa Imam ya umpama Imam Syafi'i bilang enggak, nah Imam Hanafi juga Imam Hanafi atau Maliki juga enggak. Nah jadi talfik tuh kita campur gitu ya, yang enggak diakuin dah gitu. Nah wastiratu adamu talfik wal mu'tamad indana, syarat tidak talfik ini inilah yang kuat menurut kita nih ya dalam kita taklid nih. Wa indal Hanafi ya wal Hanabilah, dan juga menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Wa amma indal Malikiyah, adapun menurut Imam Maliki paya juzu talfik bil ibadati fakot gitu. Menurut Imam Malik boleh kita talfik dalam ibadat. Jadi kalau menurut Imam Malik tuh boleh kita talfik ya yang mana aja ya yang enak sama kita gitu, dan yang ini boleh gitu ya. Talfik kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab yang tiga nih Syafi'i, Hanafi dan Hambali nggak boleh talfik gitu, tapi Maliki boleh kita talfik gitu ya. Nah gitu kan. Nah ya jadi gitu ya. Kalau mazhab Maliki ya kalau kita lagi sholat gitu ya di mulut kita nih ada makanan gitu ya, telan aja nggak apa-apa gitu ya. Itu ya sampai lagi ketinggalan sate. Itu ya nggak apa gitu kalau Maliki. Nah kalau Syafi'i kan ludah aja tuh kalau nyampur batal gitu ya. Kalau ada makanan kita nggak keluarin saat itu kita boleh ikut ya boleh kan itu kan gitu, jadi nggak tahu kan kita udah kayak gitu lagi sembahyang nih lagi sembahyang lah di bisa. Iya nih nggak tidak iya biarin aja telan gitu ya gitu nggak apa-apa kalau bisa telan gitu, atau juga ada di gigi kita gitu nyelip aja susah gitu yang gitu. Nah kan dudanya kalau kita telan kan kalau menurut Syafi'i batal ya, talfiknya ngikut kepada apa apa Maliki. Maliki nggak apa-apa nggak batal gitu ya. Ya kalau Maliki tuh nggak batal gitu, malah apa tuh ada nasi tuh sebata gitu ya atau gedean gitu kagak. Nah Maliki tuh batalnya kalau kita sekepel. Ini kalau di sini tuh di Mekah tuh ya kita lihat tuh orang-orang yang orang hitam tuh itu kan kalau sembahyang itu baru habis berbuka atau apa kan gimana ya emang yang ada karena yang Maliki kan nanti kan dibuangin tuh apa ya apa bekas nempel-nempel makanan kan gitu apalagi habis berbuka ya kalau dibuka sono kan yang gitu mulutnya ada lidahnya main aja gitu gitu ya. Nah ini gitu lihat gitu dan gitu nah orang dikagak batal gitu karena karena batalnya gitu ya. Penyana Malik itu gitu tahu doh ya gitu ya. Kayak kita puasa juga kan kalau Malik itu kalau apa tuh isit gitu nih berdarah gitu kan itu telan ludahnya batal kalau sapi kan karena itu nyampur najis nyali ya, kalau Maliki nggak apa-apa gitu kan jadi ringan. Coba kalau gitu kalau Hanafi kalau apa sapi batal kita wajib kodok kan. Nah kalau dia enggak kan enggak kodok jadi gitu taklid sunnah gitu ya. Sama juga kayak niat tuh gitu. Nah niat kan Imam Maliki boleh kita niat sebulan penuh gitu udah nggak pakai niat-niat lagi. Nah kalau sapi nggak boleh gitu ya tuh ya kagak boleh kalau nggak tiap hari ya tiap malam mesti niat gitu. Nah kalau Maliki bilang nggak apa-apa ya emang kita disuruh puasa sebulan udah niat saya puasa sebulan udah gitu ya. Oh ya. Nah itu ya. Jadi nggak talfik tuh gitu pilihan fakot kata Imam Maliki ini. Nah, wa minha dan diantaranya gitu walid talfik suarun ya. Dan talfik itu ada beberapa macam. Minha diantara ma iza masaha ba'da ra'sihi wala misa mra'atan ajnabiyatan, seperti dia mengusap sebagian kepala nih kayak kita sapi ini. Wala misa mra'atan dipegang perempuan. Walam yaksudil lazata, tapi nggak ada punya tujuan ya untuk cari enak lezat ya. Walam yakid ha ya gitu ya. Walam yajid ha ya
Jim ya. Ya, walam yajidha enggak didapatinya tuh wa sholat taklidan dan dia sholat itu taklid del imam Malikin kepada Imam Malik fi adamin nakdi yaitu yang tidak batal ya. Nah, bil lamsi dengan dan sentuh al-mazkur yang tersebut tuh. Jadi ya, nah kita nih ya apa ya kita uduk nih sholat kita uduk pakai Imam Syafi'i kan kepala kan cukup segini aja sab gitu ya dikit. Nah gitu, nah kemudian tersentuh perempuan kan. Nah kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i kan batal. Nah kalau Maliki itu kalau kita nyentuhnya nggak ada syahwat, ya nggak ada rasa kepengen gitu. Nah itu katanya, nah itu boleh itu nggak batal. Kita taklid sama Imam Maliki sah gitu, gitu ya. Nah gitu ya, Maliki fi adamin nakdi ya berarti nggak batal dengan si mazkur. Wali Syafi'i fil iktifa bima siba dirasi pawudu'uhu batilun. Kalau bagi mazhab Imam Syafi'i ini merasa cukup dengan menyapu kepala itu sebagian aja, maka batal apa wudhunya tetap batal. Ya. Nah, itu bid difakil imamain. Ini kalau ittifaq dua mazhab nih, dua imam gitu. Nah, jadi kalau apa tuh kalau Maliki, nah itu mesti kita nyapu palenya nih, musafnya nggak boleh sedikit gitu. Kalau Syafi'i kan cukup begini. Gitu ya, air das gitu udah jadi. Nah, kalau Maliki mestinya ya setelapak tangan ya seperempat kepala gitu ya. Nah, kalau kita begini aja nih gitu usapnya. Nah, taklid kepada Maliki. Ya, kita tersentuh perempuan tuh. Ya, meskipun tampak syahwat tetap nggak sah. Kenapa? Menurut Maliki ya, nah wudhunya nggak sah, nggak sempurna gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wakaza sholatuhu begitu juga sholatnya. Li'anna Syafi'i wa ini sapa bima siba dirasi sekalipun do Imam Syafi'i cukup dengan ya wudhu dengan apa tuh ya mengusap sebagian kepala ya gitu ya yakulu bin nakdi dia bilang tetap Syafi'i tetap batal kalau kesenggol perempuan nih bil lamsi wa malikan sedangkan Imam Malik wa ilam ya kalau sekiranya tidak bil lamsi tul mazkur dengan menyentuh tersebut itu ya yakulu bibutlani wudu'i dia katakan batal wudunya man masaha ba'da ra'sihi yaitu orang yang mengusap sebagai wudunya bagian kepalanya gitu ya. Jadi tetap tuh kalau memang kita wudunya pakai yang mazhab Imam Syafi'i itu yang sedikit gitu. Nah, itu tetap batal gitu ya. Wudu kita batal, kita taklid kepada Maliki, Maliki juga batal juga karena dia nggak sah kalau saya wudhunya segini gitu ya. Nah, kita sholat dia tetap juga nggak sah juga gitu ya. Tuh menurut ya Imam itu. Ini yang nggak boleh talpik gitu. Jadi tuh kalau talpik tuh gitu. Jadi mesti kalau kita mau talpik yang kira-kira yang mazhab yang lain tuh terima gitu ya. Kalau mazhab yang lain nggak terima tetap nggak sah gitu ya, meskipun dia bolehin gitu tapi dia nggak terima gitu. Wa minha dan diantara talbik lagi malau tawaddoa pamasaha aqalla min robirusi dan diantara lagi talbik yaitu dia wudhu dengan mengusap kepalanya kurang dari seperempat kepala muqallidan li Syafi'i dia ikut kepada Imam Syafi'i ini. Nah semua masa parjahu kemudian diusap pegang di punya paratnya muqallidan li Abi Hanifah ya itu ngikut kepada Abu Hanifah. Nah, fatoharatuhu batilatun bid dipakil imamain maka suka apa tuh wudhunya itu batal dengan dua imam tadi gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi kita usapkan gitu ya. Nah, kurang dari seperempat ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita kesentuh kemaluan kita nih. Nah, kita taklid kepada Imam Maliki, Imam Hanafi yang bilang nggak batal kalau pegang maluan. Nah, itu Imam Hanafi juga nggak nerima karena apa? Wudhu kita nggak seperempat kepala usap kepala gitu. Tetap itu batal gitu ya, nggak diterima tuh ya. Tuh ya talpik yang nggak diterima nih gitu ya. Nah, gitu ya. Wa minha dan diantaranya lama laut tawaddoa semua masa farjahu ya kemudian tadi kalau dia tuh wudhu dia sentuh tuh ya punya paratnya wa apa soda ya kemudian dia bekam ya
Summa qala da Aba Hanifah fi adamin naqdi. Ya, kemudian dia taklid kepada Abu Hanifah yang mengatakan enggak batal kalau pegang kemaluan kan? Nah, gitu. Bimasil farji itu. Wasapi'i dan dia taklid kepada Imam Syafi'i fi adamin naqdi yaitu tidak batal bil pasdi yaitu dengan bekam. Fatoharatuhu batilatun. Maka toharonya ini batal. Artinya wudunya batal gitu ya. Nah, tabit tifaqihima. Nah, dengan ittifaq antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Nah, aidan fasolatuhu batilatun juga sholatnya batal menurut keduanya. Ya, jadi kalau nih ya Imam Syafi'i gitu kan, kita wudhu pegang kemaluan batal kan? Gitu ya kan batal kan? Imam Syafi'i. Kalau Hanafi enggak. Nah, kemudian bekam. Ya, bekam nih. Ya, kalau bekam kan keluarin darah. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak batal. Kita bekam, kita punya wudhu nih, bekam, bukan batal, cuman najis doangan kan? Ya, tinggal usap, buangin najis sih udah jadi kan wudhunya enggak batal. Tapi Imam Hanafi batal. Ya, gitu. Kita wudhu bekam batal. Gitu, ya. Nah, ini kita ikut tuh dua-duanya enggak bisa. Karena dua-duanya batalin gitu. Ya. Tuh ya. Jadi gitu, jadi ada yang ringan gitu, nah gitu. Ini Imam Syafi'i itu gitu kan, ya gitu. Nah Imam Hanafi bekam aja batal, ya gitu ya. Nah ini kalau kita mimisan nih puasa batal, ya keluar darah, itu, ya. Oh ya. Nah itu ya gitu. Nah bang. Wamin dan diantaranya lagi ya malau qala Syafi'i fi masih ba'di roksi. Kalau taklid nih orang yang mazhab Syafi'i untuk menyentuh mengusap sebagian kepala wa malikan dan kepada Imam Malik fi taharatil kalbi yaitu tentang sucinya anjing. Kalau Imam Malik kan anjing sama kucing ya enggak najis itu ya. Fi sholatin wahidatin dalam satu sholat nih, sholat sama fasolatuhu batilatun alal mu'tamad, maka sholatnya itu batal menurut kaul yang kuat nih ya, karena menurut Imam Syafi'i kita lagi sholat ada anjing pegang najis kan batal. Nah kalau Imam ya Maliki kagak dopong enggak itu karena dia enggak najis gitu ya. Kalau Imam Malik itu yang namanya anjing gitu ya. Nah tapi tadi uduknya kita enggak menurut Imam Maliki itu, Maliki yang terima teman Syafi'i ini doang, Syafi'i gitu. Hanya kalau kita mazhab Syafi'i itu kan gitu, ya. Nah itu kita lagi sholat nih gitu, ada anjing liwat, ada talinya tuh, ada talinya, lehernya diikat kan kayak tali atau kayak renti, kita ayat gitu, tangan kanan kiri gitu pegang aja tuh batal. Ya, Syafi'i. Iya, batal tuh pegang apa tuh? Ya, tali anjing ya lehernya kan diikat itu, pegangin nih, batal. Kalau kayak kaki enggak. Iya. Itu, iya kita lagi sembahyang nih liwat anjing liwat tuh no. Ada orang lagi berubah kita injak aja kitanya ya. Nah, tambangnya nah gitu enggak batal karena enggak megang. Iya nginjak gitu. Nah, kalau itu kan kalau pakai tangan kan hamlu. Iya hamlu najasa. Pegang nih. Artinya hamlu najasa bawa najis. Kalau kaki enggak bawa. Ya, nah gitu rantai kan nggak najis kan? Itu, oh ya, kecuali buntutnya. Balita, pernah dengar juga kalau kan balita itu kan belum sunat ya. Iya. Terus belum bersih. Nah, kalau dibawa sama bapaknya, itu kalau di gimana? Batal nggak? Kan dia najis. Ya kalau ada yang bilang kan anak itu najis gitu. Iya kalau dia gituan kan, kalau dia jelas tuh kencingnya kelihatan keluar, kalau kagak sih, ya enggak, ya. Jadi ini gitu, kan kalau kencingnya kelihatan keluar tuh dikencing, nah itu batal. Kalau enggak sih enggak gitu, ya. Atau dia emang dikencing tapi kencingnya enggak keluar, enggak nyerap ke apa tuh celananya, pakai, iya enggak apa-apa gitu. Iya kayak pempesan gitu di bawah enggak apa-apa, gitu. Gitu, sama juga kucing kan gantungan kita lagi ini gitu kan, kucing kita lagi sembahyang, kucing nemprok depan kita, apa gitu nggak batal sama, gitu ya, gitu. Nah kecuali itu emang mau basah tuh celananya, kencing, nah itu batal gitu. Ya. Itu nggak termasuk hamlun najasa.
Enggak termasuk gitu. Ya karena kan di batin itu dalam, enggak mamluk. Kalau anjing kan emang jelas johirnya kan. Iya mah kelihatan bukannya ini. Nah kecuali kok anjingnya kita nggak tahu dibungkus, dikarungin. Ini dikarungin apa nih anjing apaan gitu nggak tahu gitu. Ya. Nah itu ya gitu tuh. Nah ya nggak satu gitu menurut kaum tamat nih. Waminha dan diantaranya lagi yang nggak boleh talpik nih malau talaka imrataatu mukrahan. Ya sekiranya ada seorang tuh mentalak istrinya dengan cara paksa. Nah, dia Pak Abtahu Hanafiyun, maka dia berfatwakan kepada mazhab Hanafi, biwuqu'i tolak, dengan jatuhnya tolak, sekalipun dengan dipaksa. Kalau Imam Syafi'i kan enggak kalau dipaksa, gitu. Nah, panakaha ukhtaha, ya, maka dia nikah kepada saudaranya nih, ya, yang perempuan. Ya, tadi dia nih seorang lah, gitu, si A nikah, ya, perempuan nih. Nah, kan dipaksain supaya istrinya itu diceriin. Nah, menurut mazhab Hanafi kan, ya sah darinya. Nah kemudian habis itu dinikah sama darinya kan, adiknya dah gitu ya. Nah iya naik ranjang terus ranjang dah kan gitu. Ba'dal qada'i iddatiha sesudah habis ke idahnya tuh ya muqalladan Abu Hanifah karena ngikut pada Abu Hanifah nih bahwa tadi tuh talaknya sah gitu ya. Nah summa abtahu Syafi'i bi adamil wuqu'i kemudian ya berfatwa dengan ada yang berfatwa dengan mazhab Imam Syafi'i bahwa itu enggak sah talaknya dipaksa gitu ya wa baqaun nikah maka tetap nikahnya masih tetap kamu tadi saudaranya yang pertama tuh gitu. Nah payam tani'u alaihi ayyata al ula muqalladan li Syafi'i wasani muqalladan li Abi Hanifah. Maka enggak boleh tuh si laki tadi ya jima kepada istri yang pertama ya gitu. Karena dia taklid kepada Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya yang ulah tuh muqalladan li Syafi'i ya gitu. Nah wasani dan yang kedua enggak boleh dia betul dijima karena taklid kepada Abu Hanifah gitu. Nah gitu ya karena menurut Imam Syafi'i yang perempuan yang kalau diceraiin tuh dengan paksa enggak sah. Nah gitu. Nah kalau enggak sah berarti kan belum cerai. Nah kadang dinikah ya sama yang kedua. Nah berarti kan enggak sah tuh nikahnya. Nah kan enggak boleh gitu ya. Enggak boleh jima tuh yang kedua. Nah ini tadi ya menurut Abu Hanifah sah gitu. Tapi menurut Imam ini Syafi'i enggak kan jadi enggak boleh. Jadi yang ono enggak boleh jima, yang ini enggak boleh. Nah, gitu. Iya, gitu. Nah, dua-duanya kagak. Gitu. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Ayat al-ula tuh. Kullu minal imamaini la yajuzul jam'u. Karena setiap dari dua imam tadi enggak boleh menghimpun bainal ukhtayaini antara dua saudara. Wa yajibu alaihi taqlidu as-Syafi'i ibanatasani. Nah, maka wajib dia itu taklid kepada Imam Syafi'i ini dengan taklak bain ibanah ya asani itu ya itu tangan talak bain nanti talak ke ya yang enggak boleh balik gitu ya enggak boleh rujuk gitu alal mu'tamad menurut kalau mu'tamad litan dafi'u anhu suratal jam'i bainal utain supaya tertolak dia menghimpun dua saudara ya. Nah gitu ya. Nah ya jadi supaya dia bisa lagi nanti ya kembali kepada isi yang pertama nah dia mesti bain yang kedua tuh gitu ya. Nah itu ya. Tuh ya. Wa minha dan diantaranya lagi ya gitu malau aqada alam ra'atin bila waliin ya. Nah antara lagi yang nggak boleh talfik nih yaitu dia akad nih dengan seorang perempuan tanpa wali ya nggak pakai wali nikahnya ya gitu langsung tuh sama perempuan aja gitu ya kenapa ya muqalladan li Abi Hanifah taklid kepada Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah boleh tuh, kalau kita tuh janda gitu, ya. Nah, gitu nikah nggak tanpa kayak wali. Ya udah aja tanya lu mau sama gue, mau ayo nikah. Ya. Iya, jadi. Gitu, jadi udah kalau Abu Hanifah tuh kok janda gitu, ya. Ya, karena emang kan Nabi kan dalam hadisnya gitu. Kalau perawan, ya si gadis minta izinnya.
Nah, kalau apa, kalau kalau gadis kan nggak perlu minta izin, ya wali-wali langsung. Nah, kalau apa, ya kalau janda, ya wali itu nggak boleh nikahin langsung, apanya mesti pakai izin dia gitu, ya. Kalau tuh janda nggak mau dinikahin sama abahnya kan gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, dia gitu, ya dia nikah nih tanpa wali, ya. Nah, dia tuh karena taklid. Nah, summa khalafa bitolaki, ya kemudian disumpah ya dengan tolak annahu layap alu sayan, bahwa dia nggak berbuat sesuatu, wapa alahu ya nasian, dan dia berbuatnya juga dilupa. Fa'abtahu Hanafiun, maka berfatwa nih mazhab Hanafi biwuku itolaki, bahwa itu jatuh tolaknya, ya karena disumpah, dia sumpah ya bahwa dia enggak berbuat tuh, artinya enggak jima dah gitu ya, gitu. Nah kalau sekiranya diperbuat juga kelupaan gitu. Nah gitu ya. Nah biwuku tolak min fi'lil makhlufi alaihi, dari perbuatan yang disumpahin itu. Nah gitu ya. Kembali nasian karena dilupa. Summa abtahu Syafi'i, kemudian berfatwa lagi dengan mazhab Imam Syafi'i bi adamil hanasi bin nisyani, bahwa tidak apa tuh ya, tidak dosa, artinya tidak jadi tuh sumpahnya itu karena lupa, gitu kan, nggak apa-apa tuh. Nah payam tani'u alaihi tamattu, ya bitil kalmarati, maka dia itu nggak boleh dia bersenang-senang, artinya nggak boleh dia jima kepada perempuan tersebut karena ikut kepada mazhab Syafi'i. Binaan alal akdi, karena membina atas akad allazi qala dawihi Aba Hanifah, karena dia membina akadnya tadi atas pendapat Abu Hanifah yang mengatakan boleh ya dia apa ya, nah, apa dia nikah itu tanpa wali. Li'annahu zala asaruhu bil hanasi bin nisyani indahu, karena hilang tuh pengaruhnya ya sumpahnya tadi dengan lupa katanya. Fa'in roja'a an taklidihi ila taklidi Syafi'i, kalau dia rujuk kembali dari taklidnya kepada Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i, wa haddadal aqniya da ala mazhabihi, dan dia tetapkan tuh akad atas mazhabnya dia tuh, jazalahu tamattu inna izin, maka boleh dia tamattu ya saat itu Imam mazhab Syafi'i ini. Nah gitu ya. Nah, ya, manazin. Faqad abtar Romli, sungguhnya telah berfatwa Imam Romli, payapi man aqada alam ra'atin bila waliin, orang yang akad ya satu perempuan yang tanpa wali, mukalla dan Abi Hanifah, dia taklid kepada Abu Hanifah, wada khala biha, kemudian dijima, cuma tolakaha, kemudian ditolaknya itu salasan, tolak 3. Bi annahu yajuzu lahu rujuk, maka sungguhnya dia boleh rujuk katanya ma'at taklidi, serta dia taklid li ajli adamit tahlili, karena enggak ada si tahlilnya nih ya. Tahlil itu artinya yang menghalalkan dia tuh gitu kan. Kalau orang talak 3 nanti kan kudunya ya ada yang dan nikah sama orang lain dulu kan gitu ya, itu tahlil. Nah waya kidu alaiha ala mazhabi Syafi'i, dan dia apa tuh dia taklidnya apa dia akad atas mazhab Syafi'i ini ya gitu. Naam ya, akan tetapi inna hukma bi sihhati taklidil awal, ya sungguhnya ya hukum kesahan taklid yang pertama tadi itu ya kepada Abu Hanifah, hakimun yara sihhatahu, yaitu hakim ya yang memandangnya nih sahnya. Lam yajuzil ruju'u anit taklidil awal, enggak boleh rujuk kepada taklid yang pertama ya kena izin ketika itu. Walau tawallal qadil aqdu binafsihi, sekalipun si qadi yang langsung menikahinnya tuh wali hakim ya, lam yakun ya zalika hukman ya, karena itu bukan satu hukum minu bisi hatihi dengan yang sahnya. Bala buddha fil hukmi biha minan nutki bihi, bahkan mesti ada hukum yang ya dengan ya hukum tersebut itu menyatakan sahannya itu dengan ucapan ka'ayyakula, seperti dia katakan hakam metu bisi hatil akdi, kata si kodi nih. Nah saya hukumkan bahwa inilah hukum yang sah akadnya. Nah kalau si hakim nggak bilang begitu ya berarti ketetapan dia si hakim itu nggak sah gitu ya. Ini kalau yang nikah pakai ya gitu ya. Jadi mazhab Syafi'i gitu, di mazhab awalnya mazhab Hanafi yang pakai tanpa ya wali. Nah ya kemudian dia
tolak tuh kan gitu ya gitu ya. Nah ya ditolak tuh. Nah kemudian diberfatwa kepada karena disumpah kan disumpah ditolak ya. Nah gitu. Nah kemudian dia kembali kepada mazhab Imam Syafi'i ya bahwa ya sumpahnya itu enggak berlaku gitu ya. Nah itu ya. Nah itu satu ya dalam keadaan ini ya. Ini jangan talfiknya kalau mazhab Hanafi itu boleh nikah tanpa wali gitu ya. Nah itu ya. Nah, wa minha dan diantaranya lagi ya malau khala'a zaujatahu kalau seorang itu hulu ya talak tebus nih bain sugra ya zaujatahu liyatahallasu bil khulu'i supaya dia itu bebas daripada tebusan ya menuku itolaki dari jatuhnya tolak 3 tolak salah satu ya gitu bain nih ya summa aqada alaiha kemudian diakad fil iddati pada masa idahnya qabla fi'lil makhlufi ya alaihi ya mukalladan di Syafi'i sebelum dia kerjakan yang disumpah itu ya karena ngikut kepada Imam Syafi'i akdan satu akad lam yastaufi surut indahu yang enggak cukup surut menurut Imam Syafi'i ini kaan kana bila waliin seperti di nikahnya tanpa wali. Nah, summa fa'alal makhluk alaihi fil iddah. Kemudian mengerjakan tuh orang yang sumpah tadi, yaitu dalam masa idahnya. Jadi gitu. Nah, payam tani uzalika, maka itu tercegah larang. Li'anna Syafi'i la yasihu hazal akda, karena Imam Syafi'i enggak sah nih. Nah, ya, la yasihu hazal akdu, ya, akad ini enggak sah, likaunihi bila waliin. Ya, Imam Syafi'i menganggap akadnya enggak sah karena tanpa wali gitu ya. Wa amma Hanifata adapun Abu Hanifah wa in sahahahu sekalipun tuh Abu Hanifah mengesahkannya nikah tanpa wali illa annahu yaqulu kecuali Abu Hanifah mengatakan ya apa biluhu kitolak bil asomati saniyati bil ismati saniyati itu terjadinya talak dalam ya pemeliharaan yang kedua artinya dalam masa keduanya tuh wajadal ya makhluku alaihi fil iddati karena didapetin ya perempuan yang disumpah tadi itu dalam keadaan iddah katanya pala yukhlisul khulu min wuku'i salasin maka enggak bebas tuh khulu tadi dari apa ya dari terjadinya talak 3 atau indahu menurut Imam ya Abi Hanifah ya tetap tuh ya dia nggak boleh gitu ya kerjain nih ya hulu tuh kayak tebusan gitu ya nah gitu ya nah illa bisarti sobri anfi lil makhlufi alaihi ilan kita iddati kecuali dengan syarat sabar ya atas perbuatan yang dia sumpahnya tuh nah ya sampai selesai idahnya bal yahzar mimma yaqaul an min hadzat talfik maka awas hati-hati ya gitu terjadinya nih perbuatan seperti ini talfik seperti ini zaman kita sekarang nih kata si pengarang nih ya jadi udah ditolak tuh ya itu talak 3 dengan apa ya dengan tebusan nah ini supaya apa ya supaya bebas tebusannya dia sumpah kan gitu ya nah gitu kan nah ini kalau menurut Imam Syafi'i kan berarti nggak jadi tuh gitu tolaknya ya nggak ada ya tebusan nah dia apa tuh dibalik lagi kan nah itu nggak boleh gitu kenapa masih idahnya gitu ya nah kalau mau juga nanti setelah habis idahnya nah alasannya nggak sah nggak boleh ya karena dia awal nikahnya tanpa wali ya gitu Kalau pernikahan misalnya nikahnya mazhab Syafi'i, iya kemudian cerainya pakai mazhab yang lain. Hanafi ya kalau apa ya kalau memang tuh memenuhi syarat sih nggak apa-apa gitu ya kan kalau nama Hanafi kan dia nanti apa dalam perceraiannya juga kan ada gitu kan ya tapi dia nikahnya kan mazhab Syafi'i dia pakai wali benar gitu nah tapi mazhab Hanafi kan ya apakah dia cerainya cara paksa apa enggak kan gitu kan kalau mazhab Hanafi kan tadi paksa aja boleh kan iya paksa gitu ya paksa ini Tapi kalau di kita satu kompilasi hukum Islam Indonesia, kan nikahnya jelas tuh emang aturan Syafi'i banget. iya Tapi dalam perceraiannya kompilasi udah dimasukin pendapat kalau nggak salah
dari si A misalnya. Jadi tidak sah talak yang tidak dijatuhkan di depan saksi yang adil. Iya. Saksi yang adil menurut interpretasi negara kita adalah Pengadilan itu iya. Itu kan berarti bukan dari Syafi'i, ya bukan dari mazhab yang 4 ya bukannya. Kalau Syafi'i kan buat lu main-main lu serius aja. Ya, jadi iya gitu. Nah, iya itu kalau itu kan ini kan kalau udah hukmul hakim kan, kalau udah hukum pemerintah ya kita udah ikut pemerintah dah. Yang gitu. Ya karena nanti kan ketetapan sah apa enggak nanti udah dipegang sama pemerintah. Jadi udah gitu. Jadi udah nggak ada ini lagi. Ya nggak apa-apa udah. Jadi kan kita ikutin pemerintah aja udah gitu. Karena nih nggak hukum, ya jadi lari ke hukum negara aja udah gitu. Jadi negara mengesahkan kagak kan gitu. Nah kalau emang negara mengesahkan ya jadi. Nah, kagak gitu. Ya kalau menurut kita kan dari mazhab apa kan kita nih ahli sunnah. Itu Syiah kan beda kan. Iya enggak ya apa lain gitu. Nah Syiah membolehkan ya apa kawin kontrak. Nah kita ahli sunnah kan enggak. Kan gitu. Nah sekarang tuh Syiah ya mesti kalau perceraian itu kan mesti apa tuh? Dia disaksikan. Ya pakai ada ya yang ini nyaksiin. Nah kalau kita kan berarti jatuh kita bilang ngomong tolak aja kan udah jadi kan. Iya gitu. Ya yang Nabi kata tuh jadduhu jaddun wa hazluhu jaddun. Ya main-main jadi ya bener-beneran ya jadi gitu ya tolak nikah merdekakan budak kan gitu ya gitu ya kalau kita nih mazhab Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya antara nikah main-main apa nikah sama tolak tuh jangan buat main-mainan itu ya nah itu ya jadi jangan dibikin buat inian gitu. Nah tapi kalau ya pemerintah ya karena menjaga supaya jadi jangan ini ya kemaslahatan nih karena diambilnya umurul masalih ya gitu ya dalam usul fikih itu umurul masalih dapul masadibnya wajadul masai ya masalih ya menarik apa kemaslahatan menjaga daripada ya kemudaratan gitu ya kemaslahatan soalnya kan kalau nggak begitu ya bisa juga apa tuh ya orang kan bisa jadi buat main-mainan iya kan ini kalau di kita nih mazhab yang 4 ya kan gampang udah ya gitu ya mau cari apalagi kan sekarang aja kan kalau kita lihat kan ya di artis-artis aja buat iya ya gituan aja talak jadi buat main-mainan ya mau bercerai dia ya rendengan aja mau bercerai bukannya kan orang biasanya bercerai kan berantem ya kesel gitu dia bercerai ya ngobrol biasa gitu ya nah kalau emang tuh pakai gitu kan jadi gampang banget terus gitu cerai kayak gitu dari lagi itu kan gitu ya kan pemerintah ya ngambil ke sono ya masalihul mursalah dah ya cari untuk kemaslahatan itu kan dalam usul fikih kan ada masalihul mursalah tuh ya gitu ya nah, untuk kemaslahatan ummah gitu ya nggak apa-apa dah ya dari mana nih dari sisi mana yang ada gitu ya gitu ya ini banyak tuh ya kemaslahatan yang dibikin pemerintah yang nggak ada kan gitu ya kayak sekarang kan ada surat kawin surat kebun surat apa itu kan masalihul mursalah jadi nggak repot. Nah kalau dulu kan orang jual beli udah ngomong aja kan jadi ini gue jual nih lalu udah nyampe sono udah jadi kalau sekarang kan bisa ya nah surat hibah aja mesti ada sekarang ya hibah kan abahnya ngasih anaknya kan mesti ada ya mesti ada suratnya nah itulah untuk masalihul masalah gitu kadang kan kalau begitu bisa abah ngasih anak kan udah kan itu ada jadi gitu ya nah artinya nah ya nah terus lagi ya wa minha malau akhadza daron bisub'atin dan diantara lagi nih yang nggak boleh talfik ya kalau seorang mengambil satu bagian daripada rumah ini sub'ah ya gitu bisub'atil jiwari ya yaitu dengan sub'ah tuh artinya orang yang beli barang berdua gitu ya kita beli barang berdua nih gitu ya patungan dah sarang berapa kan gitu ya umpama ya 10.000 ya yang 500 atau juga yang satu 700 yang satu 300 jadi kan ini punya berdua nah kemudian nih seorang ya jual aja nggak tanpa kasih tahu temennya gitu nah ini yang temennya tuh tahu nah kok ya motor tahu kita boleh beli berdua dijual nah datang dia minta ya sama temennya mana bagian gua gitu tuh namanya sub'ah ya
gitu ya. Sub'ah tuh beli barang berdua gitu ya. Nah, tapi ya temennya jual tanpa ya tahuan temennya lagi. Nah, yang temennya begitu tahu langsung gitu. Nggak boleh gituan apa, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama berarti dia udah termasuk redo, setuju gitu, nggak dapat bagian dia gitu. Karena dia tahu, kita tahu nih temennya gitu, tadi dijual gitu, punya kita ada bagian gitu. Biarin aja, biarin aja dah, antar besok-besok aja. Itu berarti kita udah redo, nggak dapat gitu. Ini buru-buru begitu dengar paranin, motor lu jual, iya, bukan gua gitu. Ya, itu sub'ah. Gitu. Nah, sekarang nih kalau orang itu ngambil bagiannya itu rumah sub'ah dengan di samping ya biji warihi itu ya di sampingnya. Fam tana'a min taslimiha ilaihi taklidan lisafi, dia nggak mau berikan ya apa ya itu bagiannya karena taklid kepada Imam Syafi'i. Itulah yaqulu bisum atil jiwari, bisa atil jiwar karena nggak ada ucapan bilang-bilang sub'ah ya gitu. Kalau Imam Syafi'i kan gitu mesti jelas, ini beli sub'ah, beli berdua ya gitu, ya ketahuan gitu. Ini sih enggak, beli aja gitu kan gitu. Nah gitu ya. Nah, wain nama yaqulu bi sub'ati syarika, biasanya dikatakan dengan sub'ah syarika nih. Nah, pala yajuzu zalika, ya maka nggak boleh yang demikian itu li annahu talfikun fid dawami. Karena itu termasuk talfik ya, menyampurin tuh talfik pada dawam. Jadi biar kalau mazhab gitu Imam Syafi'i ini biar jelas. Jadi umpama memang nih sub'ah, sub'ah. Ini beli barang nih berdua, sang berapa duit kan gitu. Jelas. Nah kalau syarikat ya syarikat kan gitu, kan lain lagi. Ada akad syarikat, ada akad ya. Nah lain-lain deh tuh ya gitu. Hanya kalau dalam gitu nih dalam jual beli kan gitu. Ya bagaimana akadnya? Kalau bilang syarikat ya syarikat. Ya, kita syarikat nih kongsi gitu kan. Ya syarikat tuh ya kita beli nih ada motor nih berapa duit ya 10 juta umpama kan gitu. Nah ya kita patungan dah berdua kan gitu. Ya beli. Nah gitu, ini syarikat nih, kalau syarikat tuh duitnya sini, ya gitu kan. Nah udah di 10 juta, sama berapa duit, gitu. Nah ya, yang 5 juta, nah, ya, kumpulin, jadi satuin beli. Nah itu berarti syarikat, gitu. Nah kalau sub'ah, ya sub'ah deh, nah gitu, berapa duit 10 juta, gitu. Ya ini gua ada 7 juta, nah lu udah ikut serta gitu, itu sub'ah. Jadi ngikut bareng beli gitu, ya. Jadi biar tahuan. Nah ini tadi kan ya tuh orang itu nggak mau ngasih bagiannya. Kenapa? Ngikut kepada mazhab Syafi'i ya bilang karena nggak ada ucapan di awal kata-kata sub'ah, dia ngikut bareng beli gitu. Nah dikata syarikat juga nggak syarikat dan gitu. Nah udah ya berarti dia gitu ya. Nah itu ya. Nah wasadisu ya gitu. Ya alla yakunal hukmul mukallad bihi mimma yankudu bihi qadaul qadi. Dan syarat yang keenam ini ya gitu bahwa hukum yang ditaklidkan padanya itu yang tidak membatalkan hukum qadi ya hukum pemerintah nih. Lam yasiha taklidu bihi yang enggak sah ditaklidkannya ma'al hurmati serta keharamannya ya wa amsilatuhu kasiratun. Contohnya banyak nih. Mana? Minal al-qaulu bi anna talaqa salah al-majmu' fi kalimatin wahidatin ya bahwasanya ucapan kalimat talak tiga nih dalam satu kata ya gitu aku ceraikan dengan ya apa talak tiga gitu satu kata tuh ya au majlisin wahidin satu majlis ya qa'u wahidatan maka jatuhlah talaknya satu gitu ya raj'iyatan itu salat rujuk ya talak rujuk limuhalafati li ijma'i sahabah karena ini menyalahi daripada ijma' sahabat ya waman ba'dahum dan orang-orang sesudah sahabat minat tabi'in ya dari kalangan tabi'in wal a'immatul mujtahidin dan para imam-imam mujtahid wa zahirul kitabi dan juga zahir kitab wa saraihus sunnah dan ya sunnah yang jelas tuh. Kultu ya saya bilang waqad sanapa saykhuna al-azami fi hadzal mas'alah sungguhnya telah menyusun ya guru kami Imam al-Azami ini ya di dalam masalah ini kitaban samahu yang satu kitab dinamakan oleh Imam al-Azami Barahinul Kitab wa Sunnah an-natiqa ala hukum itlaqil majmu'ah munjizatan au mu'allaqatan itu judul kitabnya. Nah itu kitab al-Barahinul Kitab ya artinya penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan jatuhnya tolak tuh yang ya ijma tuh yang
ya tolak 3 yang sekaligus gitu munjizatan langsung atau ya taklik gitu. Waqad tabakna walillahil hamdan bayat lubu mansa alukub ala hadzal qaul wa tadlisul mad ya mudallisi nafihi ya ini nama kitab ya yang dikarang tuh ya jadi ini ya ada tuh ya jadi nggak boleh kita taklid ya kepada hukum yang ditaklidkan itu membatalkan ketetapan pemerintah gitu ya. Jadi kayak tolak 3, kalau tolak 3 kan pemerintah nggak anggap tuh kalau kita jatuhkan talak sekaligus tuh gue talak tuh 3 gitu ya berarti kalau pemerintah menganggap itu masih 1 gitu ya. Nah gitu tapi kalau hukum kan agama kan tetap ya gitu bilang talak 3 ya udah 3 jatuh gitu ya. Nah dengan alasan tuh katanya ini dari berdasarkan ijma sahabat ya para imam-imam mengatakan kalau ngucapinnya sekali batu tuh enggak ya berarti jatuhnya cuman 1 ya jadi celak raj'i gitu. Wa minha sihatu bai'i umil walad dan diantaranya lagi nih yang nggak boleh yaitu menjual umul walad ya itu umul walad artinya ibu dari anak itu dan yang ibunya itu budak ya anaknya orang merdeka gitu ya ini tuh ya ini nggak boleh gitu ya dilarang sama pemerintah kan gitu ya nah ya nggak boleh itu jadi kita nggak boleh taklid kepada yang dilarang sama pemerintah nih gitu ya tuh ya karena dulu perbudakan kan begitu hanya nggak boleh tuh orang merdeka kawin sama orang budak gitu jadi takut tuh nanti ya nah lahir tuh anaknya jadi tuannya nah ibunya jadi budaknya nah bisa ibunya kan ya dijual atau di apa tuh di printer di apa nah ini aja antalidal amatu robbataha tuh yang Nabi kata ya di akhir zaman nanti ada ya gitu ya si budak itu melahirkan tuannya gitu nah karena dia orang merdeka ini kalau orang merdeka tuh kawin sama budak anaknya tetap merdeka jadi ibunya budaknya merdekain dulu tuh ibunya nah baru nikahin nah baru anaknya sama-sama merdeka kan gitu ya nggak boleh kita orang ya orang merdeka kawin sama budak nggak dikasih takut seperti itu gitu ya. Nah wasihatun nikahi sigar ya dan ya ya dalam hukum nih yang menyalahi hukum pemerintah itu ya mengesahkan nikahnya asigar nikah sigar tuh artinya wanikahul mut'ah dan nikah mut'ah kalau nikah sigar tuh artinya nikah yang nggak pakai mas kawinnya apa tuh ya sama-sama ya bukan bid'ah ya jadi ya nih orang gitu ya dia punya ya anak perempuan jadi nanti ya jadi mas kawinnya tuh barangnya dia gitu gitu ya gitu jadi nggak pakai mas kawinnya barangnya itu nikah sigor namanya gitu jadi penyerahan barang aja gitu ya, punyanya gitu ya nah itu nggak boleh tuh nah atau juga nikah mut'ah nih ya nikah mut'ah nih Syiah kan hanya pemerintah kan nggak boleh larangin ya kawin kontrak gitu ya nah kalau Syiah kan pakai nih ya gitu aku bener-bener dipakai apa kagak nggak tahu juga cuman apa istilah doang Syiah gitu ini orang Syiah sih kalau ada gitu dia punya anak perawan minta aja nikahin nanti anak lo ada gue 2 bulan dari gini ya kagak dikasih sih ya padahal kan dipakai hukumnya hah ya kalau dia mau orang boleh gitu ya kalau ada orang Syiah tuh punya anak perawan sih tuh bilangin aja anak lega Syiah kan lo iya ya nikahin sama gue udah 2 bulan gitu. Nah 2 bulan habis itu udah tinggal nggak ada apa-apa udah bebas aja gitu. Enak jadi ya diogasin lah iya kalau dia tuh mau orang mau gitu. Nah itu ya mut'ah ya yang Nabi larang ya nah, tapi ya Syiah pakai nih gitu. Nah wa minha jawazul akli fi Ramadan ba'dal fajri dan diantaranya lagi ya yang nggak boleh nih yaitu boleh makan sesudah fajar artinya nyaur udah subuh gitu ya wa qabla tulu isamsi sebelum terbit matahari gitu itu memang ada pendapat ashab gitu
Ya banyak tuh dalam hadis-hadis sahabat tuh bilang gitu. Jadi sahabat tuh banyak kan nyaur abis bayang pulang dari subuh. Udah remeng-remeng. Gitu ya remeng-remeng udah gitu kan ya. Jadi wajah orang tuh nggak begitu kelihatan. Tapi kita lihat nih orang gitu. Ya dulu kan gelap. Ya kalau sekarang sih. Itu ya. Nah remeng-remeng dah tuh kita kata gitu. Ya jam 5:30 kali sih ya. Itu. Enak tuh gitu ya nyaur tuh dia pada gitu tapi nih karena pemerintah udah nggak bolehin ya jadi nggak boleh gitu taklid yang model begini gitu nah kalau buat pribadi gimana ya terserah kalau pribadi sih ini kan iya dan gitu karena nih ya kalau taklid yang macam begini kan itu kan ada kalau ada fatwa buat umum kalau umum kan nggak boleh nah kalau buat pribadi sih ini masalah. Iya, iya bangun pas bang orang subuh, namanya nyaur aja dah nyaur. Ya nggak kayak kesiangan juga aneh uang udah ini ditinggalan cara aja gitu. Ya, boleh gitu. Ada emang banyak tuh ya di hadis-hadis ya di kitab Nailul Autar tuh. Ya banyak dijelasin tuh hadis-hadis itu tentang ya yang nyaur tuh habis sembahyang subuh gitu sebelum terbit fajar karena kan waktunya kan dibilang itu kan Allah bilang itu ya kan gitu hatta yatabayyana ya lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi ya ya gitu kan summa atimmu syiyam ilal lail jadi kita boleh tuh masih makan tuh sehingga yatabayyanu jelas tuh antara benang putih dengan benang hitam ya benang hitam kapan kelihatannya ya udah kelihatan. Nah kalau benang putih sih menggelap juga kelihatan kan gitu. Hatta yatabayyana tuh khaitul aswadi minal khaitil abyad itu ya benang hitam. Nah kalau benang hitamnya udah kelihatan nggak boleh dah Cid gitu. Ya gitu. Ya lampunya matiin dulu Cid. Rumahnya gelap terusnya masuk ke dalam. Kalau di kampung kan paling ya setengah jam lah, habis azan subuh setengah jam masih gelap. Iya lah, gitu. Ya kita kan di sini kalau Ya, kan. kalau nggak ada listrik ada itu. Iya, kalau nggak ada listrik gitu, habis bayang subuh tuh masih kayaknya kita 5:30 aja juga masih gelap, remeng-remeng. Kampungnya. Kalau yang kampung sawah mulu kan kelihatan, gitu kan. Kan yang bayang puunan nggak ada. Hah? Haji Munawar kampung Sawah. Nah, wa minha ma nusiba li Sa'id bin Musayyab wa Ibnu Jubair annal mutallaqa salasan tahillu bi mujarradil aqdi ala zauji sanin ya wa annahu la yustaratul wat'u fi hilliha lil awal. Nah ya diantaranya lagi nih ini yang nggak boleh kita taklidin yaitu apa yang dinasabkan kepada Imam Abu Sa'id ibnu Musayyab ya Sa'id ibnu Musayyab dan Ibnu Jubair ya mengatakan bahwa perempuan yang ditalak 3 itu halal semata-mata dia itu akad kepada suami yang baru ya wa annahu la yustaratul wat'u fi hilliha enggak disyaраtin harus jima gitu. Jadi nikah aja, nikah udah berarti udah bebas gitu. Itu kalau menurut Imam Ibnu Musayyab dan Ibnu Jubair. Jadi kalau orang yang talak 3 kan mesti ada muhalil ya, ada yang halalin. Nah, kalau kita kan persyaratannya dalam mazhab ini kan mesti ya, nah dinikah udah habis iddahnya dinikah, nah habis nikah kan udah harus jima. Ya, kalau nggak dijima nggak boleh. Ya, yang Nabi kata hatta tazuki asilataha ya, hatta tazuku asilataha wa tazuki asilatahu gitu. Sehingga kamu yang perempuan rasain manisnya itu laki dan laki rasain manisnya perempuan gitu. Artinya dia benar-benar jima gitu. Jadi nggak boleh asal kedar nikah doangan. Gitu kalau Nabi itu ya, ini tuh yang dipakai oleh mazhab ini kita nih pada ya pendapat ulama. Nah ini menurut Ibnu Musayyab ya gitu ya sama Ibnu Jubair boleh katanya ya nikah apa tuh ya jadi buat muhalil nih orang yang menghalalkan supaya bisa laki pertama balik lagi jadi dia semua jaroda
ya akad aja, habis akad ya udah ceraiin, udah gitu. Jadi nggak kayak pakai dulu gitu ya. Tuh nanti nih. Nah, tapi ini nggak dibenarkan nih oleh ya pemerintah juga nggak gitu ya, mesti ya jelas tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa ana lasanwatu fi lil awal. Wa qad al ana al amal bihadzil masalah. Sungguhnya udah jadi tersebar tuh ya, udah jadi viral dah gitu ya. Nah, ya sekarang nih katanya kerjaan seperti ini ya, jadi banyak yang ngerjain gitu katanya nih, kata pengarang nih begitu ya. Jadi orang cari muhalil tuh begitu, udah lu nikah aja dah, gua kasih duit nih, udah habis nikah udah ya, jadi udah habis kan gitu kan. Kalau di nikah nggak dipakai kan, nggak pakai idah kan gitu ya. Nah, kayak idah udah langsung lagi dibalik lagi kan gitu ya. Nah gitu ya, tapi ulama yang lain kagak boleh kan, masih pakai dulu sampai dia nanti baru diceriin habis idahnya gitu ya. Nah, alal ya bihadzil masalah min ba'dil mudda'ina lil ilmi, dari sebagian orang yang ngaku punya ilmu nih, bilang begitu boleh. Mimman yabi'uddin allazi huwa anfusuna fisin, yaitu orang yang menjual agama, yang agama itu adalah merupakan permata yang sangat berharga bi aradi dunia, dengan sebagian daripada dunia. Allazi huwa akhassa khasisi, yang dunia itu adalah seburuk-buruknya, serendah-rendahnya sesuatu yang paling rendah ya. Jadi agama tuh dijual dengan harga dunia nih, sekarang katanya banyak. La aksarallahu bil muslimina min amsalihim, mudah-mudahan Allah nggak memperbanyak orang muslim seperti begini nih ya, yang membolehin gitu ya. Jadi membolehin tuh nikah ya apa, untuk muhalil itu tanpa ya dijima gitu ya. Nah gitu tuh ya, mudah-mudahan ya. Wajibul inkar alaihim, katanya wajib kita mengingkarin pada mereka nih, hatta minal ahad, sehingga dari kesatuan-kesatuan, artinya dari kelompok-kelompok ya yang mengatakan itu enggak. Wa qad saddada akabirul ulama fil man'i, sungguhnya memperberat nih ya, memperkuatnya bagi besar ulama fil man'i, melarangnya min hadzihil masalah, dari masalah ini. Hatta qala, sehingga berkata ba'duhum, sebagian ulama, innaman amila biha, ya sungguhnya orang yang ngerjain seperti ini, yu'azziru bitaswidil wajhi wa tagribi, orang itu dicoret mukanya ya, dan juga diasingkan orang itu gitu ya kalau yang ngerjain ya. Jadi nggak boleh katanya gitu ya. Nah ya, taswidil wajhi itu artinya diitemin mukanya, dikasih tanda gitu ya. Nah kemudian diasingin gitu ya, di penjara kan gitu, ya. Nah, waqala sahibul khulasa minal Hanafiyah, berkata pengarang kitab Al-Khulasa dari kalangan Imam Hanafi, man abtabiha fa alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajmain, orang yang berfatwa seperti ini Allah laknat padanya dan para malaikat serta semua orang melaknatnya. Oh ya. Jadi jangan kita berfatwain tuh boleh ya, bahwa ya untuk muhalil tuh ya. Nah gitu, jangan ya, Nabi nggak kasih kan jadi taisul musta'ar ya, jadi kambing ya sewaan gitu ya. Nabi kata tuh taisul musta'ar ya, kambing sewaan ya, jadi disewa tuh, udah lu nikah dah mau bini gue tapi lu jangan pakai ya, bayar aja dah udah gitu ya, nggak boleh. Iya bandot iya itu ya, taisul musta'ar ya, kambing sewaan tuh ya, jangan, nggak boleh ya nikah ya, tetap tuh ya persyaratannya gitu. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i kan gitu persyaratannya. Kalau jadi muhalil tuh, nah ya berarti kan tuh perempuannya harus apa tuh, udah selesai idahnya, dinikah yang benar. Nah kemudian dipakai sama-sama tuh, ya nggak boleh juga dikawinin sama laki-lakinya nggak mampu. Iya, yang kadang nggak mampu dah gitu ya, nggak bisa, udah nggak bisa ya, nggak bisa naik gitu. Yang gitu nggak boleh. Jadi yang benar-benar masih semangat gitu ya. Kalau yang begitu nggak sah jadi muhalil Ya nggak sah jadi muhalil gitu. Umpama ada nih gitu ngajang gitu, aja mau tuh kayak gua aja gitu ya. Iya gitu. Iya, iya. Dipain lah katanya, kasih dia tuh nikah lah, gue nyampain gitu dah, dia tahu dia nggak bisa gitu, nggak sah itu
Jadi musim-musim yang benar-benar lagi masih semangat. Itulah yang Nabi kata hatta tazuki, ya kata perempuan. Nabi bilang kepada perempuan hatta tazuki asilatahu wa tazuku asilataha. Ya, sehingga kamu rasain tuh ya perempuan itu ya manis itu laki-laki dan laki-laki rasain manisnya perempuan. Ya kan sama-sama ya ngerasain tuh. Ya jadi benar-benar gitu, bukan sekedar di nikah doang kan udah gitu ya nggak sah gitu ya. Dan ya. Hah? Kalau dikawinin sama orang yang masih itu kan nggak ada, ntar masuk enakan laki terus ini deh. Iya. Nah iya bisa-bisa kan gitu ya dikagak cerai ini apalagi dia yang modalin gitu nih dikagak cerai dinungguin aja dia apa tuh dianteng enak iya ya agak gitu ini ngarepin kagak ya setahunan ngarepin kagak gituan nah ya. Nah, wa minha manusiba ila Daud az-Zahiri dan diantaranya lagi nih ada sesuatu masalah yang dinisbahkan ya kepada Imam Daud az-Zahiri min jawazin nikah bila waliyin wala suhudin. Ya, kalau Imam Daud az-Zahiri bilang boleh nikah tanpa wali tanpa saksi. Ya, jadi berdua aja gitu. Gitu ya. Dua aja dah, tanya dah tuh perempuan mau gak gitu. Ya, ini kalau memang ya Daud Zahiri nih gitu ya Daud Zahiri itu boleh tuh laki perempuan mau baik tuh dia gadis atau apa tuh ya atau janda boleh gitu kalau pakai mazhab Daud Zahiri nggak pakai wali jadi abahnya nggak tahu nggak ada yang tahu dah temennya nggak tahu di berdua aja gitu ya tanya lu mau gak mau gue gitu nih kayak udah jadi dah gitu udah tuh Daud Zahiri yang gitu nah kalau Imam Hanafi tadi kan ya nggak pakai wali. Nah kalau Imam Maliki boleh nggak pakai saksi gitu kalau Maliki itu ya tapi Imam Maliki nggak kayak saksi tapi disaksikan orang banyak ya orang banyak tahu bahwa dia udah kayak gitu tapi ada walinya kalau Imam Maliki ada walinya tapi nggak ada saksinya jadi berdua dan nih kamu datang nih ada anak gitu ya gitu nikahin dah saya sama anak saya ini kan iya nikahin udah kan jadi tuh udah nah, tapi orang tahu bahwa dia udah nikahin itu kan nggak ada saksinya cuman dia sama abahnya doang kan gitu itu ya nah gitu kalau Hanafi tadi kan nggak dapat wali anaknya aja gitu tapi pakai saksi ya Hanafi kayaknya kalau digabungin tuh antara Hanafi dengan Maliki nah itu jadi Hanafi nggak pakai wali nah Maliki nggak pakai saksi gitu itu persyaratannya kalau dia tuh kalau janda gitu nah kalau ini Daud Zahiri itu ya mau janda atau gadis sama aja itu mau kayak wali kayak nggak gitu ya boleh gitu ya itu jadi lu sih kalau ketemu cewek gitu dan gitu itu ya gitu tuh ya itu Daud Zahiri itu gitu ya nah bila wali wal suin pala tagtar bima zarakarahu ba'duhum fi jawazi taklidihi jangan kamu terpengaruh ya apa yang disebutkan sebagian mereka para ulama nih tentang kebolehan taklid kepada diri Imam Daud Zahiri wa mimman sarraha bi hurmati taqlidihi fi hadzal qaul ya orang yang menjelaskan keharaman taklid nih kepada Imam Daud Zahiri ini fi hadzal qaul dalam qaul ini al alama Asy-Syibramalisi fi Hawasin Nihaya yaitu Imam Syibramalisi di dalam kitab Hawasin Nihaya yaitu pinggiran dari kitab Tuhfah Suno ya. Nah itu Imam Syibramalisi itu jelasin nih jangan ngikutin ya ini pendapat Imam Daud Zahiri gitu ya. Imam Daud Zahiri itu ya dia di luar daripada mazhab yang 4 gitu. Ya emang kalau yang lain-lain sih boleh kita taklid sama dia dan Zahiri ya kayak apa tuh baca Quran tanpa ya pegang Quran tanpa tanpa wudu. Nah itu boleh. Zahiri kan gitu nggak apa gitu ya lain-lainnya ya pendapat dia tuh gitu ya nah kalau ini pernikahan nih ya repot kalau gitu kan nah, iya nggak ada walinya nggak ada ya saksinya gitu ya ntar udah begitu ya cari lagi Kalau ketemu perempuan di hutan nggak ada orang lain
Nah itu boleh dah nih karena darurat gitu. Takut dia berbuat apa yang haram buat zina. Nah taklid dah begini. Nah ini kan darurat. Kalau gitu sih apa darurat dah. Mandi berdua-duaan. Ya, lagi camping berdua. Iya, nah berdua di camping, nah hujan-hujan, sit di itu mah, ya di gunung, di hutan. Nah gimana sih dah? Ya, gitu. Ajakannya bukan yuk kita nikah, bukan begitu, tapi yuk kita kawin. Ya? Gak bakal yuk kita nikah, tapi yuk kita kawin. Kawin aja, ya. Udah nikah kawin sama gitu. Udah, nah, kalau gitu sih boleh dah tuh, supaya jadi jangan apa, ya, jangan jadi berbuat haram. Itu kan karena darurat, nggak ada orang, nggak berdua-dua, ya, gitu. Nah, kalau ada orang sih jangan, gitu, ya saksi. Habis tadi ya, ini. Faidatun ini satu faedah tambahan ya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an iza sahal hadisu fa huwa mazhabi. Ya, kata Imam Syafi'i ini, apabila ya ada hadis sahih, itu adalah mazhab saya. Gitu. Ya, tapi enggak mutlak nih. Ya, enggak dikatakan bahwa setiap hadis sahih itu mazhab Imam. Banyak hadis sahih tapi bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi enggak mutlak. Wah, kalau yang namanya hadis sahih, ya, gitu. Ya, karena Imam Syafi'i juga Anda pilih hadisnya hadis sahih semua yang buat mazhab dia. Ini kiranya ada yang enggak apa yang terselip ya dari Imam Syafi'i itu enggak ada. Tapi masalah apaan gitu. Ya. Nah, gitu kan. Itunya Imam Syafi'i itu kalau itu ada hadis sahih itu mazhab saya, tapi enggak semua hadis sahih mazhab. Kayak tadi tuh. Ya, megang kemaluan. Itu hadisnya sahih itu, ada di Bukhari. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Agak enggak bisa gitu. Oh, ini kan hadisnya sahih itu. Ya kita pegang nih, maluan kita nggak batal karena hadisnya sahih. Kalau hadis sahih itu berarti mazhab Imam Syafi'i. Berarti kita nih Imam Syafi'i yakin kagak kan gitu. Karena tuh Imam Syafi'i udah tahu. Ya seperti hadis lagi tuh yang Nabi cium istrinya kan gitu kan. Habis wudhu, Nabi nggak wudhu lagi langsung bayang. Itu hadisnya di Bukhari juga kan. Ada di Sahih Bukhari. Nah itu Imam Syafi'i nggak pakai. Itunya jangan kita bilang tuh oh itu baca. Nah terus lagi ya baca Fatihah tuh tambah bismillah. Itu kan hadisnya sahih. Ya Nabi waktu sholat nggak baca bismillah tuh langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Imam Syafi'i nggak bisa. Kalau nggak baca Fatihah nggak pakai bismillah berarti nggak sah tuh ya. Itu hadisnya sahih tuh. Ya bahkan itu hadisnya bisa mutawatir. Ya karena apa? Nabi bacanya dalam sholat. Kalau dalam sholat kan banyak orang. Ya sahabat banyak. Itu kan mutawatir. Tapi Imam Syafi'i enggak pakai tuh ya. Ini jangan kita bilang tuh mazhab Imam Syafi'i itu kalau hadis sahih yang mana. Ini teman Imam Syafi'i cuma ngurai ini doangan ya, ngungkapin kalau ada itu ya. Udah enggak bakal kita ketemuin udah. Ya udah diduluin sama dia dicari. Imam Syafi'i udah gresak dulu mana tuh itu. Yang mana lu mau ajuin ayo gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada gitu ya. Nah, wadribu bikaulihi ardal haid dan lemparin tuh, artinya pukul tuh. Saya punya pendapat ini, yaitu sepanjang tembok. Artinya tuh pendapat saya lemparin dah, ya nggak bisa pakai tuh hadis. Nah ini saking tawaduknya Imam Syafi'i, itu jangan pakai pendapat saya, pakai tuh hadis yang lebih benar gitu. Kalau emang menurut kita nih bahwa ini hadis sahih gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kita bagaimana mau pakai hadis begitu? Nah, kita tahunya hadis sahih itu kata Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Bukharinya aja ngikut Imam Syafi'i. Ya, masa mau kita mau? Gitu. Kalau mau kan Imam Bukhari yang enggak ngikut Imam Syafi'i kan? Nah, kenapa dia yang neliti hadis kan? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Itu kutubus sita itu semua mazhabnya Syafi'i. Ya, enggak ada yang di luar. Ya, kutubus sita. Ya. Itu siapa? Bukhari, Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, 6 tuh kutubus sita yang kuat tuh. Nah, itu semua tuh mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau mau juga dia tuh, kayak Bukhari ini bilang, "Wah, ini hadis nih, sahih Imam Syafi'i." Yang gitu, udah enggak pakai gitu. Nah, Imam Syafi'i, Imam Abu Bukhari taklid. Ya, pakai Imam ya Syafi'i, Imam Muslim gitu juga. Semua tuh ada taklid, ya ngikutnya Imam. Gitu ya. Nah, masa kita nih wah ini berdasarkan hadis sahih nih ya kita pakai ini kata Imam Syafi'i ini gitu berarti masih mazhab Syafi'i juga ya bayang dah nggak kayak baca bismillah kan gitu
Gitu. Gitu. Kalau gitu bisa disimpulkan begini ya, mafhumnya kalau betul semua yang dianggap sahih menurut Syafi'i, sahih menurut Ya menurut apa? Iya Bukhari Muslim itu yang kudu sita. itu mereka semua menganggap sahih. Iya sahih. Tapi apa yang dianggap mereka Sah. sahih Belum tentu. Iya. Nah iya. Yang gitu. Jadi yang Imam Bukhari Muslim tuh anggap sahih ya belum tentu kan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki kan ya belum tentu tuh mazhab yang 4 belum tentu gitu. Karena itu kan penelitian dia. Ya penelitian dia itu masing-masing, penelitian Imam Bukhari bahwa ini hadis sahih. Karena waktu zaman apa kan di yang 4 itu belum ada peneliti hadis kan. Jadi yang neliti dia sendiri masing-masing. Ya dia antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan beda kan. Ya kan tadi Imam Hanafi ya bilang tuh menyentuh ya kemaluan enggak batal. Karena berdasarkan tuh hadis sahih menurut dia tuh ya Imam apa Hanafi kan gitu. Ini hadisnya sahih. Emang ya kan ada di dalam kalau ya kita kembali kepada Bukhari emang ada dalam Bukhari. Imam Bukhari masukin sahih. Nah, tapi kenapa tuh Imam Syafi'i enggak pakai? Nah, gitu. Ya, karena Imam Syafi'i ada lagi hadis ya yang mengatakan tuh batal. Siapa orang yang man zakarahu fal ya tawaddo. Nabi kata tuh. Gitu kan? Nabi kita tuh ada hadis lagi Nabi keluar tuh man massa zakarahu falyatawaddo, siapa yang pegang kemaluannya hendaklah dia wudu. Nah ini yang dipakai Imam Syafi'i kan yang gitu. Nah antara hadis yang tadi sama yang ini gimana? Nah itu dilihat tuh diteliti sama Imam Syafi'i duluan mana. Nah ini kan ada yang namanya ada hadis mansu dan nase, ada yang duluan ada yang belakangan. Yang duluan tuh kalau nggak dipakai berarti mansu kan. Nah gitu ya. Nah itulah yang diteliti ya Imam Syafi'i gitu ya. Baru gitu. Nah karena belum ada Bukhari Muslim tuh belum ada waktu itu ya belum lahir dia itu ya. Nah cuman Imam Bukhari begitu nelitinya hadis-hadis ini berarti hadis sahih dimasukin gitu. Hanya kalau kita baca hadis itu ya lepas mazhab gitu. Kalau kita baca hadis tuh pakai mazhab jadi nyalain imam ya nyalain imam gitu kita baca nih gitu. Kenapa kita pakai mazhab? Wah ini berarti Imam Syafi'i salah tuh itu kita nyalain jadinya hanya lepas karena kita baca hadis nih ntar hadis baru ya diteliti gitu ya. Iya iya 8 bawa pakai hadis kan, iya lebihnya hadis, ya karena tuh kan Imam Syafi'i kan ahli fuqaha kan udah teliti bahwa hadis duha 8 itu nilainya lebih kuat daripada duha yang 12, gitu, ya udah diteliti gitu, ya, nelitinya dipakainya yang 8 lebih afdol kan gitu, ya. Tuh ya, jadi jangan kita berpikiran begitu ya, jadi jangan kita salahin nih, kan gitu ya. Nah, wa maknahu pengertian di sini kata Imam Sat itu wadribu bikauli ardal haid ya, lemparin kata-kata saya ini selebar tembok tuh artinya dinding, lemparin dah kuprak lubang gitu ya. Nah, wa maknahu idza kunta mutaraddidan fil hukmin, apabila kamu ragu-ragu dalam hukum, walam ajim bihi enggak ada yang kamu pastikan, wasahal hadisu dan ada hadis sahih indaku menurut kamu bihaza dengan ini fahuzu bil hadisi maka ambil tuh hadis ya. Jadi kalau kita ada keraguan-raguan kita nggak bisa malik pastian yang mana nih antara yang ini nih antara ini mana ambil ya yang lebih kuat itu hadis gitu ya. Nah gitu. Nah kawaktil maghribi seperti waktu maghrib fa'innahu waqa'at taraddud bihi karena waktu maghrib itu terjadi keraguan fihi padanya waktu maghrib hal baqiya ila waktil isya aula apakah waktu maghrib itu sampai waktu isya atau enggak. Nah sohal hadisu ada hadis sahih mengatakan inda ashabihi menurut ahli hadis bi annahu bakin ila maghrib bisafaqi itu waktu isya sampai hilang mega yang merah gitu ya. Nah tapi walaisa maknahu bukan begitu gitu ya. Bahwa tuh hadis sahih kan gitu. Maghrib ini kan tadi kan waktu kalau kodimnya kan ini kalau kodim itu nah apa
Ya, gitu. Imam Syafi'i kan sampai waktu Isya. Nah, gitu. Nah, kalau jadinya nah itu. Nah, sekarang nih di sini ada hadis sahih mengatakan bahwa waktu maghrib itu sampai hilang mega yang merah tuh cahayanya merah gitu ya. Nah, tapi walaisa maknahu bukan begitu artinya. Kama yafhumuhu ba'dul qasirina sebagaimana yang dipahamin oleh sebagian orang yang pendapatnya terbatas nih. Annahu kullama sahha hadisun ya bahwasanya dia katakan setiap hadis yang sahih itu bahwa mazhabi itulah mazhab Syafi'i. Agak bukan begitu. Li'anna kasiran minal ahadisi sahha. Karena banyak hadis-hadis yang sahih. Walam ya'khudz bihi radhiyallahu anhu. Tapi Imam Syafi'i enggak ambil, enggak pegang jadiin mazhabnya tuh. Kenapa? Limu jibi tadadzalika. Karena ada satu ketetapan ya begitu kata sisin atau juga ada seperti taksis bahwa hadis ini hadis khusus, hadis ini hadis am kan gitu ya. Au ilmin ya binasihin ya atau juga ada ya atau Imam Syafi'i itu tahu ya dengan hadis ini udah dinasih ya udah dinasah tuh ya. Nah gitu ya. Jadi jangan kita mau ngambil tuh batasan apa dengan pikiran yang gampang aja ya bahwa setiap hadis yang sahih itu adalah mazhab Syafi'i gitu ya. Bukan kan gitu karena banyak hadis sahih ya kalau dilihat kan banyak tuh gitu ya hadis-hadis tapi nggak masuk mazhab Syafi'i gitu ya. Nah inilah ya kewajiban kita nih ya di dalam ya beragama ya ginilah ya kita harus ya taklid dan ngikut karena kita bukan ahli istinbat ya ngambil hukum dan juga kita nggak bisa ijtihad ya gitu ya mencari tuh hukum gitu. Hanya sebagian ulama tuh dari tahun apa tuh ya 9 tahun berapa tuh bilang udah pintu ijtihad itu udah tertutup katanya nggak ada lagi ya udah nggak bisa. Kenapa? Semua yang mau kita ijtihadan tuh udah ada ya sama ulama udah dibikinin ya kita tinggal ya baca aja dah tuh kitab-kitabnya udah ya apaan yang kita mau ijtihadin udah ada ini semua udah nggak perlu kita ijtihad kalau yang namanya ijtihad kan belum ada tuh hukum belum ada. Nah kalau kita sekarang meskipun dari zaman dulu nggak ada tapi ada kias contohnya di sana ada nah kita tinggal kias namanya kan bukan ijtihad yang begitu ya nah tinggal ngembangin ya masalah gitu ya nggak masalah jadi bukan ijtihad gitu karena udah ada contohnya gitu ya ulama udah bikinin tuh baik dari mazhab gitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki nah itu ya kalau ada satu masalah kita bisa cari sunu kan nih mazhab Syafi'i nggak ada mazhab Hanafi gimana nah gitu ya berarti kan bukan ijtihad gitu ya itu berarti ya kita dalam mazhab Syafi'i ini yang banyak ya ulama-ulama ya yang ijtihadin tuh gitu ya udah nggak ada lagi dah ya kesempatan buat ya kita lagi juga ya buat kita ini nggak cukup syaratnya ya gitu karena syarat orang ijtihad itu kan harus ya apal ribuan hadis tahu tuh hadisnya ya asbabul wurudnya ya hadis yang nasih mansukh hadis am hadis apa gitu kan ayat Qur'annya ya gitu paling dikit ya 500 ayat hukum kalau orang mau ijtihad itu 500 ayat hukum tuh dari Al-Qur'an nah gitu ya paling dikit gitu ya nah, kan susah dah kayaknya nggak ada dah hanya kita taklid aja dah ikutin aja dah ya ulama-ulama ya yang udah nih akhirnya kata apa kata ulama yang ikut dah ya insyaallah nggak bakal dia sesat gitu ya gitu al ulama sirajul mukmin kan sirajul dunia nawi kata ulama itu adalah lampunya dunia laulal ulama lakanan nas kal bahaim kalau nggak ada ulama manusia kayak binatang ya kayak raron ya gitu kalau nggak ada ulama tuh ya pada kecebur kan pada ngirupin api gitu ya dengan ulama gitu ya itu nabi ya itu ya nya akribul ulama waman akramahum faqad akramani waman akramani faqad akramallah ya hormatin tuh ulama orang yang hormatin ulama dia berarti hormatin saya nabi nah orang yang hormatin saya berarti dia hormatin Allah ya jadi muktadolnya nah ya natijah kalimat jadi ya kita hormatin ulama berarti kita hormat kepada Allah ya takzim kepada Allah gitu kita benci ulama berarti benci sama
Allah itu ya. Tuh ya. Ya, jangan ditinggal ya karena dengan jauhnya kita dari ulama itu Allah ya cabut dia keberkahan ya hidup kita nanti itu ya. Nah, ya kita deketin dah ya para ulama-ulama ya yang bakal ya membimbing kita ya karena ulama warasatul Ambiya ya, itu ahli waris Nabi buat nyampein ilmu-ilmu. Hanya yang begini, jadi kitab-kitab lah sekarang ya para ulama. Ya bila ada perselisihan tuh antara pendapat seorang ulama ya dengan kitab yang kita pakai kitab itu ya bukannya ulamanya. Itu ya, bukan kata ulama. Ya, jadi umpama ada pertentangan nih, kok ulama kerjain begini, kitab suruh begini, itu yang dipakai kitab. Karena apa? Kitab tuh nggak berubah. Ya, kitab udah diakuin ijma'ul ummah. Ya, gitu. Kalau kitab nih, ini kan bukan kitab gini, kemana aja kan sama. Nggak bakal gitu. Ini kitab nih, bawa nih kemana ke Mesir. Ya, kemana sono, ya ke Yaman, mana. Tetap nggak bakal berubah. Nah, kalau ngomongan kita kan pendapat kita belum tentu. Ya, diterima. Kan gitu. Gitu. Hanya tuh ya, ya kalau ada tuh ya perbedaan tuh antara kata-kata kita nih ulama sama ya kitab utamain kitab gitu ya nggak ada tuh ulama yang untuk kita nanya lari kepada kitab ya buka tuh kitab gitu ya nih ya kita mau nanya ulama siapa nggak tahu nah karena ada kitab buka tuh kitab gitu ya cari di kitab ada dah ya mau cari mazhab mana ya udah ada apalagi zaman kita sekarang ya udah dibikinin tuh kitab ya itu ya mazhab yang mana aja udah ada ya itu mazhab arba'ah ada syiah ada ya mau macam-macam dah tuh ya mu'tazilah ada kitab ini pada udah banyak dah ya nggak gitu dah ya masing-masing dah tinggal ya kitanya tuh gitu hanya ya nah tinggal kita lah ya kita golongan ahli sunnah wal jamaah ya ikutlah ya ulama-ulama kita dari mazhab arba'ah nih gitu ya bayangin nah terus satu ke bawahnya gitu ya nah habis dari sini ya gitu ya sholat nih ya tandain dan nih ya habis kita baca kitab ini dan nih ya gitu insyaallah ya Jumat depan dah ya kita baca yang baru dah tuh gitu ya kita paham cara nih ya